adalah yang file yang sudah saya kirimkan. Ya. Oh, recordingnya baru ya. Saya ulang lagi kalau gitu ya. Ulang lagi ya. Karena nanti ini disimpan diarsipin di ini ya di YouTube-nya Kang Budi ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, calon ini masih calon petugas haji ya. Calon petugas haji. Nanti kalau sudah terbang nyampe sana itu udah petugas haji. Ya, insya Allah petugas haji. Calon insya Allah petugas haji, petugas kesehatan haji tahun 2025. Hari ini kita akan bahas perlengkapannya. Kenapa kita bahas perlengkapan ini? Karena teman-teman, di sana tuh nanti kita berjuang. Jadi kita berjuang, kita bekerja di sana melayani jamaah. Kalau perlengkapannya cukup, insya Allah itu sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali untuk kecepatan kita bergerak dan menyelesaikan nanti tugas-tugas kita. Jadi sama seperti kita mau berperang nih, berjihad ya, nanti teman-teman juga berjihad dengan pelayanan gitu, pelayanan melayani tamu Allah. Maka perlu sekali kita mempersiapkan perlengkapan perang terbaik untuk apa? Buat kenyamanan kita sendiri, teman-teman. Benar. Kalau perlengkapan kita kurang, misal teman-teman bawa alat nih, alatnya ternyata misalnya error gitu ya, kok nolnya nggak pas, nanti pas lagi dipakai tiba-tiba terganggu, kan susah ya kita pinjem gitu. Mau beli juga di sana harganya berapa gitu ya, mau beli juga nyari dulu kemana. Atau misalnya alat alat tes gula darah misalnya kita nggak bawa nih, pinjem-pinjem ke orang, itu waktu ya teman-teman. Jadi yang lain juga mungkin pakai gitu. Kalau kami kemarin apa namanya alat tes gula darah ada dua yang bawa dari satu kloter. Nah, nanti kita coba diskusikan bagaimana caranya, perlengkapannya apa saja dan apa sih hal-hal yang penting terkait perlengkapan tersebut. Saya izin sharing videonya, foto apa namanya, filenya. Jadi saya filenya menggunakan yang kemarin ya, jadi nggak saya ringkas nih. Kita baca bareng-bareng. Baik, teman-teman, ini. Ini boleh tahu teman-teman ada yang sudah dapat koper? Koper. Ini sambil diskusi ya punten, jadi biar nanti nyambung. Sudah, Dok. Sudah, SOP sudah. kopernya yang seperti koper kabin yang ini ya, seperti 2024 bukan? Ada rodanya, Ada Dapat dua rodanya sih. dong, Dua-duanya ada rodanya, dapat Dok. dua. dapat dua kan yang besar sama yang kecil ya. Kalau tas yang selempang dapat, tas selempang yang Tes buat lempang tas cuma paspor. dapat buat tas paspor doang, Dok. Barusan tadi sih yang di Depok sudah dikasih sih, Dok. Oh, kalau sampai ada yang bawa apa deket di posisinya bisa dilihatin nih sama, jadi kelihatan. Oh, kata dulu, Dok. Ada yang barangnya deket nggak? Kemarin sih pas saya lihat dok sama kita warnanya Sama juga kita sama. sama. Sama dok sama. Oke. Oke, nanti kita ada koper besar, koper kabin, sama tas lempang atau tas paspor. Nah, ini dikasih dari Kemenak ya. Kemudian teman-teman udah nyiapin ransel. Kalau ransel bawa sendiri ya, Dok ya? Nggak dikasih dari pembagian ya, Dok? Hmm, saya dulu menggunakan tas ransel pembagian pas di pelatihan Ciloto. Hmm. Nah, Kita nggak kalau dikasih ransel sih, Dok. tapi itu selera selera masing-masing ya. Dulu asalnya saya mau bawa tas yang lebih besar. Hanya tas yang lebih besar itu pas saya coba nggak enak di bahu waktu itu ya. Yang ransel. Kalau saya beli lagi sayang. Akhirnya saya pakai tas yang dari Ciloto untuk apa? Supaya juga cukup, apa namanya, dulu dulu menurut saya cukup untuk saya sendiri gitu. Nah, kalau nggak bawa, nanti teman-teman repot. Karena nanti ke Armusna, kita itu kan bawa perlengkapan untuk selama berapa hari di sana ya, 5 harian gitu di sana. Baju-baju semuanya di apa namanya di ransel itu. Kalau dipegang itu repot. Jadi sarannya Hmm. bisa pakai ransel. Terus bawa tas kabin boleh nggak ke Armusna? Kemarin itu pada sebagian bawa teman-teman. Jadi nanti kalau mau pakai bawa tas kabin juga boleh, akan tetapi tetap si ransel itu buat membawa sesuatu yang kita perlu bawa-bawa kemana-mana dengan apa namanya dengan tidak harus ditenteng gitu, karena tangan kita nanti pegang pasien, pegang alat gitu. Jadi si ransel nanti tetap perlu bawa. Untuk ranselnya seperti apa ya, yang kira-kira cukup untuk barang 5 hari.
Barang pakaian ganti 5 hari. Oke, Tapi ini izin dok, dok. ternyata di dalam tas ini punten, di dalam koper ini ya, kan Mm-mm. ada tas lipat Armus. Nah pas dibuka itu ternyata bentuknya ransel, mungkin ini kali ya dok, Oh, coba ada nggak? ransel lipat. Mana Tadi saya ini? fotoin, ternyata kan bentuknya bentuknya dipakai di ini ya, di apa, di sleting gitu. Pas dibuka itu ternyata jadi ransel, jadi emang bener ini kali ya buat Armusna. Ya, itu nggak hanya Armusida teman-teman, nanti bisa pakai dari Indo. Jadi selama berangkat kita itu tuh kita bawa ransel itu buat bisa buat obat, bisa buat lain-lain gitu. Gitu. Benar ya ransel ya? Izin Kalau dok. petugas, ya gimana? Gila. Untuk ransel yang kita menyediakan sendiri itu untuk ukuran bebas ya dok. Kemudian untuk warna juga bebas ya. Bebas. Oke. Nggih, nggih, nggih. Ya. Terus itu Nanti beri kemudian identitas supaya nggak ketukar. itu ketika di pesawat itu tuh sudah dalam kondisi terisi atau kita simpan dulu hanya untuk persiapan pas di Armusna sih dok. Oh. Eh, ini hampir semua petugas itu bawa ransel, Pak, karena nggak muat ya. Iya. Barang nggak muat. Soalnya Ya. kayaknya nanti kan katanya di embarknya juga ada tas per bekas juga ya dok ya. Perbekas itu bawa juga. Jadi nanti Oh teman-teman bawa ransel, iya, koper bawa kabin. dorong perbekas juga. Dulu bertiga, sekarang berdua ya. Nah itu. Masya Allah. Itu tuh udah bayangannya ya Allah, petugas sekarang semangat 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 ya. Dulu Siap, tahun siap dok. 2023 juga berdua ya. Jadi insya Allah bisa. Ya Dan teman-teman jadi catatan ya dok ya, tasnya itu mesti kuat, jangan sampai. ya Ah, ada yang soalnya. jebol. Teman-teman, salah satu petugas saya PHD itu bawa ransel dan di jalan jebol dong. Sampai Oke. ini di jalan tuh satu nempel, satu lagi blong gitu. Itu nanti sakit ke badan. Jadi teman-teman semua tas yang nanti dibawa termasuk tas paspor itu dijahit ulang. Jadi dijahit ulang. Kalau kemarin di embarkasi itu ada jasanya. Jadi pas ke embarkasi itu ada apa namanya kan banyak jamaah nanti itu ke embarkasi. Kalau di Bekasi, nah kalau di KJT kayaknya beresiko nggak ada ya. Jadi embarkasi tertentu ada, embarkasi yang mungkin kayak KJT itu masih baru kemungkinan tidak ada. Yang amannya adalah dari rumah aja. Nanti cari yang tukang gitu ya, tukang jahit tas, teman-teman perkuat tasnya. Gitu. Oke. Kayak gitu ya. Jadi Berat. ransel itu hasil dari kami perjalanan adalah diperlukan dibawa dan itu dibawa dari sejak berangkat kita bawa barang di situ. Terutama perlengkapan-perlengkapan yang apa namanya perlu cepat gitu kita ambil dan simpan lagi itu dibawa ke pesawat, itu disimpan juga di apa namanya di kabin gitu ya. Kemudian kalau kita butuh apa-apa kita keluarkan gitu, misalnya di situ ada obat dan lain-lain bisa. Gitu. Oke. Clear ya untuk tas ransel ya. Oke, ini untuk tas paspornya, teman-teman, ada yang menggunakan tas paspor dari Kemenag, ada juga yang oh saya mau apa pakai tas sendiri gitu. Ada temen nih, Dokter Nurul dia, ah enggak saya mau pakai tas sendiri karena itu lebih kuat dan lebih nyaman posisinya gitu. Itu silahkan. Silahkan, yang pastinya semua tas kita itu diberikan identitas, teman-teman. Ada foto ya, ada foto, ada nomor paspor, ada data embarkasi gitu ya, nomor kloter, semuanya lengkap, nomor WA di sana tuh sangat berharga sekali. Jadi teman-teman, semua perlengkapan yang kemungkinan tertinggal, kami pernah tuh pas lagi mau ke Armusna, tiba-tiba pas kita berangkat, semua udah berangkat tuh, loh ini tasnya siapa? Tasnya siapa? Di situ ada makanan dan lain-lain, akhirnya kami bawa. Terus kemudian kami buka-buka, itu tuh identitasnya nggak ada teman-teman di luar, jadi tas jinjing kayak gitu, nggak ada identitas. Kita buka, alhamdulillah ada sedikit identitas di topi. Akhirnya ketemu yang punya. Nah, jadi teman-teman semuanya, barang-barang teman-teman diupayakan punya identitas. Kalau saya bikin pakai stiker, jadi ada stiker apa namanya, stiker isinya nama saya, kemudian kloter, embarkasi, kloter, sama ada nomor WA. Itu saya tempelin tuh semua barang-barang, sampai bolpen, sampai semuanya tuh ditempel semuanya.
supaya tadi jangan ketuker karena barang-barang kita kan mirip ya kayak tensian tuh saya mirip punya sama punya orang karena ada tanda-tanda itu jadi apa namanya yang punya saya bisa kembali ke saya yang punya orang bisa kembali ke orang gitu. Oke, selanjutnya adalah tas alat nih, tas kecil pouch untuk obat alat-alat darurat. Jadi teman-teman nanti kan keliling ya kalau visitasi atau misalnya ada jemaah yang sakit di kamar gitu ya, atau misalnya di tenda lain. Nah, itu si tas kecil itu bisa kita bawa. Isinya bisa alat tadi ya untuk pemeriksaan, kemudian obat-obatan darurat satu set aja ya. Perlengkapan infus avokat nanti menyesuaikan sesuai kebutuhan. Nah, ini sedikit tips nih saya kalau di jalan ya teman-teman nih yang menyimak materi hari ini. Untuk di pesawat berangkat, untuk pas pulang juga, untuk pas di Armuzna, ketika teman-teman keliling, teman-teman silakan bawa beberapa obat. Misalnya apalagi kalau di pesawat itu kan sebagian obat tuh ada yang di apa namanya ya, kita nggak bisa bawa semuanya satu tas per baggage itu keliling ya, Kang Budi ya. Mungkin nggak kita bawa kemana-mana satu, nggak bisa. Apalagi di pesawat kita jalan-jalan keliling tuh mengelilingi apa namanya visitasi gitu kan. Kita tuh nggak bisa bawa tuh tas per baggage setas-tas itu nggak bisa. Oke, tapi bayangin kalau misalnya pas sudah di ujung tuh di ujung lorong pesawat, tiba-tiba ada yang sakit, dok saya pusing gitu. Gimana kalau misalnya ketika pusing itu yang mereka harapkan apa? Yang mereka harapkan kan bisa diperiksa langsung. Terus yang lainnya obat kan? Kebayang nggak? Nah, kita akan repot kalau misalnya kita bolak-balik ke depan, ke belakang, ke posisi tas obat, terus balik lagi. Jadi teman-teman nanti set obatnya, apapun atur-atur supaya nanti minimal teman-teman bisa ngasih satu macam obat apapun itu. Misalnya gini, orangnya flu nih, orangnya flu. Tapi obat flu-nya udah habis nih untuk 5 pasien tadi. Gak apa-apa, paracetamol aja dikasihkan. Kebayang nggak? Jadi nanti bawa set obat yang nanti ketika teman-teman sekali jalan, mereka bisa minimal dapat satu tablet, gitu. Minimal satu tablet. Paling kalau misalnya, ternyata gimana kalau ternyata dia dikasihnya antibiotik yang harus berapa hari? Teman-teman catat nanti. Misalnya yang pakai antibiotik, Bu nanti hubungi saya lagi ya untuk antibiotik selanjutnya. Gitu. Ini hanya baru dikasih satu kali minum. Gitu. Nah, itu akan nanti meningkatkan kepuasan pasien, gitu ya, jamaah kita, karena mereka ketika ketemu kita berharap ada terapi instan untuk keluhan mereka. Jadi bawa apapun itu set atur-atur yang kira-kira sakit perut. Oke, sakit perut lu enterostopna itu aya paracetamol masuk. Ya, gitu. Jadi apapun itu berikan obat instan dan kita salah satu yang menyembuhkan mereka kan tidak hanya sekedar obatnya, tapi juga sugestinya, tapi juga doa dari kita, semangat dari kita juga itu jadi obat. Jadi silakan Kak, teman-teman minimal kasih obat apapun, even itu vitamin, ya nggak apa-apa. Bu, minum obat ini ya, Bismillah, semoga sembuh. Nah, nanti ada obat tambahan ya setelah nyampe. Gitu ya. Jadi teman-teman nanti tas kecil itu silakan bawa satu set obat yang teman-teman bisa apa namanya udah bisa dilepas satu-satu, tiap ada yang sakit bisa dikasih. Ya, itu untuk tas ini atur untuk bisa memuat tadi hal tadi. Kalau saya memanfaatkan tas dari Kemenak itu cukup. Jadi tas Kemenak saya itu bisa ada tensi, bisa ada stetoskop, sama ada obat tadi ya. Obat satu, saya pakai satu apa plastik obat tuh. Saya masuk-masukkan di situ tiap ada yang sakit, oh sakit ini, ya ibu mangga ini obat. Nah gitu. Oke, selanjutnya payung, topi, masker, kacamata, botol minum, isi air zam-zam selalu ada di tas ransel, beli sendiri walaupun mungkin nanti ada yang dikasih dari kamu. Ya ini untuk botol semprotnya saya dulu beli juga teman-teman apa namanya yang dari embarkasi itu ternyata hanya dapat satu kloter jadi nggak bisa dipakai bareng-bareng. Jadi yang bawa dari rumah kita pakai banget. Bentuknya juga Oke, gede dok kamu kalau dari Kemenag botol apa? semprotnya. Iya botol semprotnya kan gede dapatnya. Agak berat juga kalau Ya yang dibawa-bawa. bodah, yang putih kan? Yang Betul. itu. Tapi saya dulu 2018 pakai itu. Nah, jadi nggak apa-apa kalau nggak pakai juga gitu ya. Gitu. Teman-teman bisa simulasikan ya botol semprot yang enak tuh seperti apa yang bisa diminum sama bisa buat nyemprot wajah kita gitu. Itu jadi silakan nanti misalnya untuk kenyamanan teman-teman cari-cari tuh di online gitu ya botol semprot yang enak tuh seperti apa. Ya nanti bisa dibawa ke sana. Oke, selanjutnya untuk sandal dan sepatu. Ini
Saya nggak tahu nih Kang Budi. Yang pasti saya 2018, 2024 saya beli sepatu baru yang enak. Karena sepatu itu modal gitu, modal untuk kita bergerak. Catatannya satu, saya beli sepatu itu Skechers ya, Skechers gitu. Hati-hati pas di Mina tuh ataupun di Arafah, jangan disimpan di luar ya gitu. Ada yang pakai perawat saya juga beliau pakai sepatu gunung tuh disimpan di luar. Apa yang terjadi Kang Budi? Mengkerut, Betul. mengkerut. Yang punya temen tuh udah nggak bisa dipakai lagi. Yang punya saya yang asalnya cantik itu bentuknya, saat ini juga jadi pas dibawa pulang tuh kenapa ini jadi memendek ya, bentuknya jadi kurang bagus, kurang cantik, dan ke kaki itu jadi lebih pendek. Jadi teman-teman nanti khusus ketika di Armusna, ini catatan ya, tak sepatu agar disimpan di dalam tenda, jangan kepanasan. Nanti bisa panas di sana tuh bisa membuat sepatu kita yang ada bahan apa namanya, bahan karet-karetnya itu nanti jadi mengkerut ya. Jadi silakan nanti diamankan di dalam sandal dan sepatunya. Ya. Oke, simple dan Izin dok, kuat. izin dok. Ya, gimana? Untuk payung itu eh, disarankan bawa yang seperti apa ya dok? Payung ya. Kalau payung disarankan yang bisa dilipat dan kuat, itu aja. Yang bisa Sip. dilipat. Jadi kalau terus yang bisa dimasukkan ke tas. Kalau nanti kegedean, nanti teman-teman susah kalau misalnya keluar pakai payung ke dalam harus jinjing. Jadi misalnya tidak dijinjing tapi bisa dimasukkan ke dalam tas. Jadi bisa dilipat. Betul, itu payung manfaatnya banget banget banyak banget terutama Banget. di Armusna. Dan punten kalau bisa warnanya agak gelap, jangan yang silau-silau, soalnya di sana tuh panas banget. Di saat ada yang misal silau yang silau banget itu malah ini ke mata. Jadi bisain yang warna gelap aja, terus yang bisa dilipat yang kecil aja, nggak usah gede-gede. Karena terutama nanti pada saat di Mina itu luar biasa. Ya mudah-mudahan waktu kita itu pas hujan ya dok ya. Di Mina tuh kita hujan juga, jadi nggak terlalu ini. Tapi kalau panas lumayan banget itu. Payung Jadi ini nanti masuk di koper bagasi ya dok? Apa? Kalau payung. Nah, kalau Armusna itu kita nggak bawa koper, Kang. Kalau bisa nggak, pakai maksudnya tas tas ransel aja, tas nggak pas ransel. pas berangkat Pak itu Oh, mending boleh itu mah boleh disimpan di gimana koper aja sih itu bagasi mah bebas ya. bebas. Ya. Kalau saya pakai ransel, Pak. Jadi ransel yang harusnya itu ada payung. Terus kalau kita umroh tuh, dampingi jamaah gitu misalnya, kita kan bawa apa namanya, bawa tas itu apa namanya? Tas apa namanya? Tas kantong itu. Kayak apa namanya istilahnya kan? Tas yang umroh itu kan yang kecil, Yang apa ya namanya? apa diaper dok? Ah, tas kecil, tas serut maksudnya. Istilahnya tas serut. Istilahnya tas serut. Nah, tas serut itu bisa diisi payung. Tempat air, terus satu pouch alat periksa sama obat. Itu pakai tas serut namanya. Itu kalau hanya berangkat umroh. Kalau ke Armusna kita bawanya ransel. Terus kalau ke Armusna juga bisa juga kita bawa ransel, kemudian di dalam tasnya ada tas serut untuk keliling-keliling juga boleh. Atau cukup tas ransel, kemudian keliling-kelilingnya bawa tas pouch juga boleh juga. Itu selera ya. Selera karena yang namanya pedang gitu ya, nyaman-nyamannya kan ada alat perang. Saya sukanya pakai apa namanya? Pakai pedang. Saya sukanya pakai apa namanya, pakai alat lain gitu ya. Jadi setiap orang punya alat perang yang mungkin punya variasi tapi dengan fungsi yang sama. Oke, sekarang untuk gelang identitas ini ada yang dapat, ada yang enggak. Kalau 2018 saya dapat, 2024 saya nggak dapat. Kalau ada silakan. Terus, nah ini disiapin pas foto. Jadi pas foto ini saya bikin stiker kan. Jadi stiker saya itu ada yang foto. Jadi saya ada apa namanya, di satu geblek itu kan, satu lembar A3 tuh saya pesan di tempat perintan, foto, fotonya berapa ukuran gitu ya, yang agak gede-gede gitu nggak terlalu kecil. Kemudian stiker-stiker isi nama, kloter, nomor kloter dan nomor WA.
Itu tuh di beberapa yang perlu pakai foto, kayak di koper itu ada fotonya. Koper itu ada fotonya. Kalau di alat kesehatan saya hanya pakai stiker nama aja. Tuh. Kenapa di koper ada fotonya? Karena eh, mungkin jamaah kan ketika koper kita dikumpulkan tuh sama petugas-petugasnya kan yang nggak kita kenal, sama porter gitu ya, sama jamaah lain yang banyak yang 400. Ketika lihat foto wajah kita, oh ini gitu sih ini gitu, jadi lebih tahu. Jadi nanti pas foto silakan teman-teman cetak dengan berbagai ukuran, seukuran dengan eh, barang-barang teman-teman yang mau ditandai gitu. Oke, kemudian paspor udah oke, ATM yang ada logo Visa ya buat nanti bisa ngambil uang di sana. Kalau ya yang bisa ngambil di sana itu yang Visa. Oke, kemudian terus kalau ngambil uang di sana itu teman-teman biayanya lebih murah ya daripada itu. Jadi saya dulu cuman nuker tuh berapa ya, sejutaan gitu. Bawa ke sana tuh hanya sekitar sejutaan tuh satu paket itu. Kemudian kalau butuh tambahan di sana tinggal ke ATM di sana. Ke ATM ATM. di sana nanti ngambil itu biaya ambilnya itu biayanya sekali ambil 25.000, berapapun angka yang kita ambil nanti kena casnya hanya 25.000 ya. Dan apa namanya, kursnya itu hemat. Nilai kursnya lebih hemat daripada kita tukar di embarkasi. Oke, ini hasil MCU kartu vaksin ya pada apa namanya? Nanti tergantung arahan ya kalau hasil MCU, kalau kartu vaksin sudah dibawa. Oke, ini penanda koper, tas koper. Tadi terus identitas lain, stiker foto ya. Tadi stiker foto yang buat ditempel. Penanda koper saya dulu pakai pita merah waktu itu. Jadi itu kalau penanda koper tergantung ketentuan dari kloternya ya. Itu. Jadi ada yang kloter satu, saya dulu kloter 35. Rombongan satu warnanya pita merah semuanya. Ada yang kuning, ada yang hijau. Itu nanti fungsinya untuk memastikan koper-koper kita masuk dan keluar dengan teratur rapi, jadi nggak mudah hilang. Oke, selanjutnya perlengkapan ibadah. Perlengkapan ibadah. Nah ini kain ihram untuk pria, cadangan kain ihram. Untuk perempuan nanti untuk perlengkapan ibadah bawa gamis putih ya untuk armusna. Jadi kalau armusna diperbolehkan untuk pakai gamis putih. Terus mau setelan atas bawah juga boleh. Yang penting kalau perempuan kan tertutup ya, tertutup wajah sama telapak tangan bisa terlihat. Nah untuk kerudung, kerudung itu sekarang punten hitam apa putih? Tahun kemarin hitam. Silakan nanti bawa beberapa kerudung. Oke, sabuk ikhram silakan. Oke, ini mah clear ya untuk perlengkapan ibadah. Nah, ini sekarang pakaian nih. Cukup nggak dua setel, Kang Budi? Sebenarnya kalau petugas cukup, kayaknya saya juga tahun kemarin nyesel dok, bawa segala macam. Oh, nyampe di sana mah kita pakai baju petugas terus. Giliran kita nggak pakai petugas, siap-siap aja. Kalau ada yang kenal kita langsung dipoto, nge-share ke sektor, awas hati-hati. Oke. Ya gini, maksudnya kalau dulu kan bawa baju kayak kaos-kaos apa gitu ya, kaos angkatan apa kan dulu 2018 mah oke gitu ganti-ganti. Saat ini ternyata harus pakai baju petugas. Nah, baju petugas kita kan dikasihnya hanya dua setel tuh. Pertanyaannya cukup nggak tuh dua setel? Kayaknya cukup dok. Sebenarnya di sana kalau yang berat itu di Madinah ya. Kalau di Mekah sebenarnya itu bisa cuci kering pakai, soalnya cepet juga, paling setengah jam juga udah kering itu. Kalau di mesin cuci terus dijemur juga setengah jam langsung beres. Kalau saya ya laki-laki kan beda, perempuan mungkin beda dok. Saya, saya dulu waktu di Mekah, saya tuh dapat hotel yang saya bisa jemur di jendela. Tapi ternyata pas di tahun 2024 tuh beda lagi, Kak. Saya nggak ada jendela di kamar saya. Kebayang nggak?
Jadi jadi saya tuh dulu persepsi saya teh, wah gampang jemur kering gitu ya. Itu ada Betul. jendelanya Kang bisa dibuka di ini oh kering cepet beneran. Tapi ternyata tidak semua hotel itu bisa begitu. Jadi eh, saya sih suggest teman-teman sarankan bawanya 3 setel aja ya. Kalau bisa bawa 3 setel gitu. Jadi bikin satu lagi untuk tadi cadangan. Terutama perempuan. Betul. Kalau laki-laki nggak apa-apa silahkan atur-atur aja gitu. Kalau perempuan kayaknya lebih aman 3 setel gitu karena agak beda sedikit. Betul, betul. Laki-laki beda kali ya tahan gatel ya. Gitu. Terus bajunya juga lebih lebar kan, nggak semudah yang punya laki-laki gampang kering gitu ya. Terus Ditambah kalau ada apa-apa warnanya cek juga beda dok, tahun ini warnanya juga ya seperti kayak gini kalau nggak salah warnanya agak biru. Kalau kita kan dulu putih hitam ya, jadi bisa pakai baju apa aja. Kalau sekarang kan bajunya warnanya kayak gini, jadi agak susah juga kalau susah. Nah itu betul. karena kesulitan nanti untuk cari ganti. Sempat kemarin ada yang bajunya kena kotor, minta saya bawain gitu kan ke sana. Nah jadi kan teman-teman, apakah di sana selalu ada resiko nanti baju kita kotor, rusak dan lain-lain? Apakah teman-teman cukup nyaman dengan hanya bawa 2? Atau mendingan hmm, 3 sih masih oke kan? Saya aja bawa 5, teman saya yang lain ada yang bawa 5 gitu. Benar. Oke, jadi tengah-tengah lah ya. 3 aja cukup. 3 diatur. Untuk 2 itu ada resiko nanti ada apa-apa. Bisa sih, no problem. Hanya supaya teman-teman lebih tenang, udah bawa 3 aja. Kalau nggak pakai gimana? Kali aja ada teman yang butuh tiba-tiba. Kali aja ada teman yang butuh tiba-tiba kita bisa. Ini untuk jaket, ini opsional teman-teman. Jaket, kalau saya sih butuh jaket karena saya di pesawat kedinginan, jadi saya pakai jaket lagi. Gitu. Saya termasuk bukan tipe penggemar AC ya. Saya bukan tipe penggemar AC dan pun saya menganut bahwa yang namanya AC itu kalau terlalu dingin membuat apa namanya kondisi tubuh kita menurun gitu ya. Dia jadi satu stres sendiri ke tubuh gitu. Jadi kecuali yang mungkin orangnya biasa justru AC itu nyaman silakan. Tapi kalau misalnya apa namanya yang umumnya itu nanti jaket itu diperlukan di beberapa lokasi. Satu di ini di kendaraan nanti di kendaraan perjalanan itu Madinah ke ini kan pakai AC tuh kalau dingin kalau kedinginan nanti bisa pakai. Di pesawat itu berapa jam tuh? 8 9 jam ya itu dingin banget banget. Nanti itu bisa pakai jaket juga. Jadi kalau terus di waktu di Musdalifah saya pakai jaket juga. Terus misalnya nanti kan tidur dulu tuh di ini di apa namanya? Di Arafah itu misalnya kedinginan nanti bisa juga pakai jaket. Oke, kemudian, nah ini satu baju kemeja putih. Nah ini sudah ini zaman dulu ya 2024 nih perlu dikoreksi ya. Untuk 2024 saat ini sepertinya fokus pada 3 ini aja ya, 3 apa namanya 3 seragam tadi ya seragam biru. Oke untuk bawahan silakan teman-teman mau dua 3, yang pasti kalau saya perempuan nyaraninnya minimal 3. Gitu. Terus nanti untuk perempuan juga disarankan bawa gamis hitam ya. Nanti suatu waktu bisa perlu gitu ya. Bawa gamis hitam. Bawa gamis hitam bisa tiba-tiba butuh ke harom gitu ya. Dengan pakai gamis itu disilakan. Kalau armusda biasanya pakai putih. Tapi kalau ke harom kebanyakan sih pakai hitam. Apa ke Nabawi kadang-kadang perlu pakai itu gitu. Eh, kalau secara rulesnya harus pakai seragam ya Kang ya kemana-mana ya. Dok. Soalnya Mm-mm. kemarin juga sempat kejadian bahkan kita kalau pakai sendal wayah. Nah, jadi kalau pakai sendal nggak sesuai aturan siap-siap aja biasanya bisa langsung dipoto oleh Limjam dan agak ribet juga. Jadi saran saya tetap aturannya dipakai, pakai seragam, pakai sepatu, mau visitasi, mau gimana pun resikonya jadi petugas. Kita dipantau di sana dan kita pengen jadi petugas yang baik aja. Oh. Jadi nanti ikuti aturan terbaru ya teman-teman. Nanti monitor terus aturan. Eh,
saran saya tadi perempuan, kalau perempuan 3 setel seragamnya, atasan sama bawahan, kemudian bawa gamis hitam satu, putih satu ya. Oke, terus ini bawa kaos santai buat tidur, silakan. Terus dalaman ya silakan hitung sendiri ya hari di sana kecepatan mencucinya berapa gitu bebas. Oke, terus sama ini cadar ya. Kalau nggak bawa cadar nanti beli di sana. Bawa cadar buat menjaga diri, menjaga. Oke, ini kalau yang ini benar-benar opsional. Terus manset ya, manset untuk perempuan. Saya punya pengalaman pakai manset yang ini loh, yang segini ya, sorry, segini. Sama apa namanya? Saya sempat nyobain beli manset yang segini teman-teman, yang sampai sini gitu siku. Ternyata yang sampai siku nggak kepake, nggak enak. Ada yang pakai mansetnya yang pendek aja gitu. Kenapa? Karena suka apa namanya suka ngagokin itu masukinnya agak susah. Terus ada bahannya juga kan pakai kaos. Ternyata bahan kaos itu ketika saya apa namanya periksa pasien itu kan mesti cepat itu suka nempel di ini di tensian di apa perepetnya itu di apa namanya yang bagian yang buat ngiketnya itu yang buat nempel lepas itu. Nah itu suka nempel di sana jadi akhirnya mempersulit gitu jadi nggak nyaman. Jadi kalau teman-teman nanti mau pakai manset selama di Armusna ataupun sedang ihrom, nanti kalau sarannya saya nggak nyaranin yang panjang ya ternyata nggak enak buat kerja, yang segini aja, ya gitu. Jam tangan silakan teman-teman bebas ya untuk tadi apa mengontrol jamnya. Kalau saya bawa akhirnya nggak kepake juga liatnya handphone. Kang, sepatu kantor bawa nggak? Enggak, Dok. Enggak, Saya enggak enggak juga ya. dipakai. Enggak dipakai sepatu Ya. kantor tuh kayak pantopel kayak gitu kan maksudnya? Enggak dipakai di sana meskipun kita misal ada briefing ke KKHI atau sektor juga kita pakai sepatu biasa Nah, aja. pakainya sepatu apa cats ya. Kita pakai sepatu Betul, cats betul. hanya satu sepatu cats. Kemudian si apa namanya si sendal gunung sempat pada pakai kalau pas lagi ihrom ya teman-teman ya yang laki-laki. Betul, betul, Ya. Dok. Itu Oh, soalnya jangan sampai sendal jepit lah. Sendal jepit takutnya patah, nanti susah nyari, malah kaki pada melepuh. Jamaah juga banyak kemarin yang pada melepuh. Jadi hati-hati ya teman-teman, di sana lantainya itu granit dan panas kalau siang hari. ya gitu ya. Kalau perempuan nggak cukup pakai ini aja sih pakai apa namanya sepatu sepatu cats. Kemudian kalau untuk simplicity pas lagi apa namanya lagi di visitasi atau apa, ada yang bawa sendal ya, sendal itu ada yang bawa sendal jepit atau kalau nggak sendal yang slop gitu, itu bisa juga, yang apa yang bantalannya nyaman. Oke, untuk tikar mangga kalau mau bawa buat nanti di Musdalifah, perlengkapan kebersihan Kang, catatannya apa nih? Perlengkapan Handuk kebersihan tuh oke, apa sih ya? Handuk oke, betul dok. masker oke, gunting kuku oke, sikat gigi oke, sikat baju oke. Ini sebenarnya sebagian bisa beli di sana ya, gitu. Terus 2 pasta gigi yang kecil, oke juga. Terus sabun cair kemasan itu apa namanya diwadahin yang kecil-kecil. Sabun batang juga boleh. Sampo pakai yang sasetan tuh yang renceng itu. Terus apa namanya? Oke, deodoran oke, deterjen juga oke, spong mandi oke juga. Terus, oke, sunlight juga oke. Ini sempat rame loh tentang bawa sabun cair dan lain-lain ya. Oh itu ada yang ditangkap gini 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 gini. Sebenarnya kejadian kalau untuk ada sabun sabun itu tuh diambil agak jarang. Kemarin sih aman di 2024 ya teman-teman yang bawa sabun nggak ada ceritanya ada yang diambil gitu.
Yang penting jangan lebih dari 100 cc dok. Soalnya kemarin juga banyak yang sampo, sabun cair itu yang lebih dari 100 cc itu pasti Nah, kena. Termasuk parfum. Jadi teman-teman usahain kalau yang bentuknya cairan, kecuali cairan infus ya. Misal cairan pribadi, cairan sabun mandi, pasta sabun sampo dan lain-lain itu kurang dari 100 cc. Itu insya Allah aman. ya. Nanti di online banyak ya, ini yang jual tabung-tabung gitu buat ini, buat ngebotolin tuh si sabun-sabun dan lain-lain. Oke, kemudian kanebo opsional, kalau saya sih bawa. Saya bawa kanebo buat ini, pas lagi, apa namanya, eh, mandi gitu, dilapnya pakai kanebo. Juga bisa buat mendinginkan kepala. Nah, saya catatan lagi, saya bawa alat jahit, teman-teman. Saya bawa jarum, ada benang. Suka aja ada yang dibutuhkan gitu untuk dijahit-jahit. Jadi silakan teman-teman bawa, ya bawa benang lah, barang dua warna, terus sama bawa jarum. Jarumnya yang agak sedang ya, jangan yang terlalu kecil gitu. Supaya kuat, karena yang biasanya kita jahit itu ada yang mungkin tebal, ada yang mungkin tipis. Tiba-tiba tas rada melengeh sedikit atau apa, kita bisa segera jahit. Terus bawa tambang juga. Nah, ini setrika saya diambil ya, Mbak. Ya. Ceritanya saya bawa info dari sebelumnya, katanya aman kok, ternyata tidak lolos uji. Jadi akhirnya gimana setrika-setrikanya? Akhirnya apa namanya, beli di sana. Jadi kami beli di sana gantian pakai. Jadi beli satu ini patungan satu ruangan gitu ya. Beli setrikaan jadi pakainya bareng-bareng. Oke, skincare. 3 sunblock. Kenapa 3 sunblock ya? Saya 1 sunblock. Iya, ini karena sebagian memang turunan dari atas ya, jadi saya tulis aja teman-teman menyesuaikan ya, ini selera benar. Tapi poin-poinnya perlu atau tidak teman-teman bisa bayangkan lah ya. Misalnya perlu 3 enggak? Ya mungkin ada yang perlu 3 kecil-kecil gitu ya. Ada yang cukup 1 saja gitu silahkan. Terus lip balm, pelembab bibir, bukan bibir, bibir. Terus serum juga silahkan kalau buat perawatan wajah, lotion, bedak tabur, silahkan juga itu optional. Terus apa namanya, parfum juga silahkan. Untuk washcloth ini apa namanya teh, Eh, ba- apa baju baju apa sih namanya washcloth? Was, mana? Baju yang disposable ya. Kalau saya pakai Kayaknya celana dalam tuh yang disposable, bawa teman-teman buat di Armusna. Celana dalam disposable tuh saya bawa. Oke, sisir, jarum pentul, peniti buat kerudung, tisu kering, tisu basah. Micellar water kemarin saya lolos, jadi apa namanya, untuk cairan pembersih wajah gitu. Cotton bud, cushion, oke. Yang lain-lain silahkan. Oke, lain-lain sekarang hanger. Ada hanger yang bisa dilipat, terus ada hanger kawat. Ternyata lebih enak hanger kawat, teman-teman. Saya bawa tuh hanger lipat, eh, kayaknya hanger kawat lebih enak gitu. Saya bawa dua-duanya. Tapi silakan itu opsional. Ada hanger kawat bawa, hanger lipat juga bawa. Cukup segini 66 juga cukup. Oke, kemudian jepitan baju butuh, nanti di sana ada tempat buat jemur dan suka jatuh. Jadi silakan. Terus untuk mengakali supaya nggak jatuh, bawa peniti besar tuh satu, apa, 1 atau 2 renceng ya. Lumayan itu untuk ngamanin bisi terbang, jatuh apa bajunya gitu. Karena kalau udah jatuh di sana banyak merpati ya teman-teman ya. Jadi kalau jemur juga hati-hati tuh. Saya pernah udah capek-capek tuh, udah pas datang baju saya. Ceritanya udah agak kering kan, tinggal saya tuh sih aman, cuma agak lebih lama. Kalau di luar itu resikonya burung merpati. Ada beberapa area jemuran yang kena kotoran burung merpati. Jadi nanti diatur-atur. Terus resiko yang lain adalah terbang, hilang. Jadi mangga nanti untuk mengatasi tersebut, teman-teman siapkan alat-alat untuk menjaga supaya tadi aman ya. Terus colokan kaki 3 ya kalau di sana, sama terminal panjang. Jadi ada yang colokan yang langsung, juga terminal panjang dengan ujungnya sudah ada kaki 3 gitu.
Kayak untuk power bank ini aturan yang sebelumnya, sekarang ada perubahan nggak ya teman-teman? Jadi power bank itu tidak boleh ada di bagasi besar ya. Tidak boleh ada power bank di bagasi besar itu, nanti pas lagi di embarkasi teman-teman bisa dipanggil lagi pun kan itu ya power banknya diambil gitu. Jadi power banknya adanya di kabin. Oke, charger handphone ya, flash disk, oke, laptop. Teman-teman, saya nyaraninnya adalah laptopnya dokter handphone, Pak, ya. Walaupun silahkan boleh gitu ya, misalnya nyaman nyaman pakai laptop orang sih. Kalau saya lebih nyaman pakai laptop sendiri ya. Jadi teman-teman silakan terus tambah kali secukupnya stiker. Jamaah Aristi saya bikin stiker tuh dari ya tadi pesen di tempat cetakan 1 lembar pakai warna merah gejreng gitu ya stiker jamaah Aristi. Nanti dikasih tandanya saya di tas paspornya jamaah disimpan di atas gitu. Bisa juga di area yang lain teman-teman kalau itu senyamannya ya, untuk stiker itu. Ada juga yang stikernya ditempel di kursi penumpang katanya. Pada kenyataannya di lapangan itu tidak sesimpel yang dibayangkan itu nandainnya tidak sesimpel yang dibayangkan. Gitu ya. Ya, jadi apa namanya? Tidak sih. Saya jadi terinspirasi Kang Budi sama dari luar negeri. Tahu nggak penandaannya gimana? Pakai Enggak dong. umbul-umbul di kepala itu. Jadi ada bunga-bunga kan di atas gitu ya. Kalau mereka satu rombongan tuh di sini bunga gede-gede warnanya kuning gitu ya, apa gitu. Saya masih lebih kayaknya udah kelihatan di situ kalau untuk yang pakai kerudung lah. Kalau yang nggak pakai kerudung tuh yang bapak-bapak ya di tas paspor kayaknya. Ya. Kalau dulu saya beridenya di tas paspor disimpannya di paling atas. Jadi kalau ada tanda di tasnya, oh ini jamaah Risti gitu. Atau misalnya ketika kita datang tuh kan kita nanya nomor paspor ya, nanya nomor paspor apa namanya, terus nanti tuh Bu nomor ini berapa gitu. Nah mereka tuh akan langsung ngambil tasnya. Nah di tasnya itu kalau ada stikernya kita itu jamaah Risti berarti oh ya ini Risti. Jadi maka nanti secepat mungkin teman-teman turun segera tandain tuh misalnya di tas paspornya oh ini yang Risti-Risti gitu. Jadi pas ketika nanya nomor kan kalau kita ngobatin tuh ditanya ya namanya siapa nomor paspornya berapa lupa sakedapnya yang akan mereka cari adalah tas paspornya, nomornya ada di situ. Nah, berarti ketika lihat tas paspor ditandain ini merah, berarti oh ini Risti. Itu bisa untuk membantu teman-teman menandai, apa namanya, mengetahui ini Risti bukan nih pas kita datang. Oke, terus gantungan es kapstok yang sudah ada double tip. Nah, ini ya ada beberapa yang komplain kemarin sih kita ada yang ditempel, ada yang bisa ditempel. Kipas angin leher ini sepertinya cukup nyaman bagi yang punya ya, kemarin juga lumayan. Bantal leher tiup juga silahkan, ini opsional. Yang mau bawa bisa dibawa. Kemarin ada sebagian yang bawa bantal leher yang ini, yang apa? Yang biasa gitu ya, yang bantal itu juga ada yang bawa. Nah kalau jamaah gitu, kalau yang kita kayaknya agak repot-repot gimana ya kalau yang ini gitu ya, bisa nyangkut atau gimana. Jadi kemana-mana kita nggak sambil di perjalanan sambil ada yang ini di leher. Satu kayaknya kurang cocok ya kalau petugas seribet itu gitu. Petugas tuh mesti simpel ya. Nanti kalau pasang bantal ya nanti aja pas di pesawat apa namanya mau pasang bantal ini. Tapi kalau di jalan-jalan jangan kayak penumpang lagi jalan-jalan gitu ya kemana-mana bawa bantal leher gitu nggak bisa. Jadi kalau mau bantal leher yang tadi bantal dia lebih disarankan. Oke, kemudian motis ini ACWS opsional. Kita kemarin nggak ada yang bawa sih petugas. Ember lipat nih teman-teman silahkan. Ember lipat tuh ada kan yang dilipat gitu ya? Ada dok Itu kemarin juga kepake bawa, sih. kepake banget itu. Hah? Iya saya Kepake juga banget ya. bawa, kepake banget dok itu. Tantangannya satu Kang, kalau udah banyak itu tumpah karena dia Nah iya melewat-lewat. betul, pelewat-pelewat pun. Ya. Jadi teman-teman kalau mau bawa dari sini ember lipat silahkan. Kalau mau beli di sana juga nggak apa-apa karena kelebihannya dia nggak melihat-lihat. Cuman kayaknya kalau bawa ember itu dari Madinah ke Mekah ke Madinah kok kayaknya repot ya. Bener nggak?
Jadi tetap akhirnya yang opsi yang lebih disarankan ya udah yang lipat aja lah walaupun rada melihat-lihat dikit nanti diatur-atur aja ya, diatur-atur aja. Tetap secara umumnya aman sih, yang penting mah nggak terlalu penuh dia. Kalau terlalu penuh dia melewat terus tumpah. Nah ini toples kecil buat isi kurma. Nah ini teman-teman nanti kalau kemana-mana punya kotak kecil plastik lah ya untuk bekal kurma gitu ya. Itu bisa nanti kalau lagi ke Harom atau apa diisi biskuit, diisi kurma atau apa gitu nanti udah dipasangin nanti direfill lagi gitu loh kemana-mana kita bisa bekal itu. Kenapa? Karena isi nggak selama bukan hanya untuk kita yang tiba-tiba misalnya untuk mencegah kita kekurangan energi, tapi juga untuk jamaah gitu. Oke, ini satu botol minum lipat silakan kalau mau bawa. Saya dulu sih nggak bawa. Kalau saya bawa botolnya yang tadi yang botol minum sekaligus import. Terus satu set perlengkapan makan ini bawa saya. Ada sendok, garpu, piring, terus mangkok. Terus ada juga yang mangkok lipat ya. Maka atur-atur aja. Oke, terus handuk kecil ya nanti kalau misalnya di Armusna itu si handuknya basahin tempel di kepala tuh enak. Nah, ini spanduk teman-teman. Tahun 2024 mah kenging pasang-pasang spanduk ya. Tidak diperbolehkan. Ada di hotel kami ada area yang dipasangin spanduk gitu aja sih. Kayaknya lebih aman pakai seukuran X banner ya, seukuran X banner nanti ya dipasang lah di hotel dulu kami bisa dipasang pakai lakban gitu. Nah kalau spanduk-spanduk yang di Armusa kemarin tuh aturannya tidak boleh. Walaupun akhirnya ada yang pasang-pasang tapi ukurannya yang kecil untuk penanda karena benar-benar kalau tanpa penanda itu resiko nyasarnya tuh tinggi. Itu jadi ada yang pada bandel aja pasang gitu. Benar nggak? Bandel we pasang gitu. Kenapa? Ya daripada nyasar gitu. Jadi penanda. Nah itu sama KBIH-nya biasanya mereka pada bikin. Jadi KBIH-nya juga sudah pada bikin sih si penanda itu. Paling kita nanti bisa minimal punya satu satu spanduk kecil ukuran X banner, pokoknya nggak terlalu gede, yang nanti untuk bisa menginformasikan nama-nama petugas kloter sama nomor WA. Minimal itu satu ya. Kang Budi bisa nempel Kang? Tempel apa dok? Poster, Sama ada span. spanduk data. Oh, Bisa dok. satu ada Saya ya. kebetulan di Armusna juga di tenda jamaah juga saya tempel spanduk. Maksudnya spanduknya nggak besar-besar amat karena kita kalau besar kan bawanya juga susah. Jadi bisa yang Hmm. kecil bisa ditempel nanti di tenda pakai tali atau double tip. Tapi tali sih kalau double tip pasti copot. Terus poster-poster juga Nah, ini di hotel juga bisa. Tapi jangan sampai yang paten ya. Jadi double tipnya yang kira-kira nggak merusak tembok. Karena nanti kena komplain dari pihak hotel. ya itu. Oke, nah teman-teman variatif ya ketentuan-ketentuannya. Saya kalau di hotel itu hanya bisa nempel satu, terus di depan nggak bisa, terus di Armusa itu sama sekali nggak boleh tuh si maktabnya. Berarti ada perbedaan, bisa jadi ada perbedaan aturan ya antar maktab ya, antar pengelola penginapan gitu. Nah, jadi teman-teman untuk saja minimal teman-teman bisa punya satu spanduk kecil gitu ya, satu spanduk kecil setara ukuran satu X banner, satu lagi yang agak besar sedikit kakaknya dari itu minta buat penanda sama buat menginformasikan nama kita sama nomor WA gitu. Oke, terus selanjutnya alat tulis lengkap. Silakan teman-teman ini bawa nih. Pulpen, buku mini, spidol permanen, board marker, sticky notes, gunting, hektar, double tip. Nah, ini semuanya kalau saya sih kepake semua. Oke, terus cap dokter ini ada yang pakai, ada yang tidak. Saya nggak pakai waktu itu. Kalau pakai ya lebih bagus lagi dan nanti jadi tulisannya lebih rapi. Oke, terus. Nah, ini untuk apa namanya? Air zam-zam ya. Air zam-zam. Awas, Nah, awas saya banget saya nih. nggak cerita ya nanti teman-teman tanya-tanya sendiri sama senior yang udah berangkat. Ya, waktu di lapangan. Ini saya nanti rekamannya ada di YouTube. Yang pastinya Usahain eh, jangan ya teman-teman ya air jam-jam karena kita juga nanti kan dikasih pas kepulangan. Soalnya bakal banyak temuan banget kayak tahun kemarin juga jamaah banyak yang masukin air jam-jam di koper besar.
Dan koper besar itu 3 hari sebelum kita pulang itu biasanya udah diangkut duluan dan itu kena razia, pada hilang semua. Syukur-syukur barang teman-teman masih utuh karena nanti kan tas koper itu dibuka-buka. Terus kalau misal ada barang berharga di situ, selain jam-jam ya, barangkali pas keluarin air jamnya dikeluarin sama petugas dan ada barang-barang yang hilang berarti ditanggung sendiri ya. Jadi saran saya sih ya kita kan nantinya dapet pada saat di embarkasi pas kepulangan. Saya rasa cukup lah kalaupun emang masih butuh-butuh yang banyak tinggal beli aja di Indonesia banyak juga lah. Saran saya itu mah. Saya lupa ngambil charger. Ya. Charger. Oke, baik lanjut ya. Kalau petugas itu, terus teman-teman kalau nanti punya tahu termos termos apa namanya? Termos emas, itu bisa bawa tuh di termos emas pas pulang ya di gendong. Terus bisa bekal air minum zam-zam di ransel petugas. Betul. Jadi ranselnya bawa. Bawa. Yang gede apa yang kecil? Hmm, sakwat nah ya, yang gede lebih bagus. Jangan ransel gunung ya, yang carrier ya, jangan carrier gunung ya, karena Ini kalau jangan. kebesaran juga susah. Biasa tas biasa aja ransel buat kerja atau apa, yang anak sekolah Ya, aja ransel kayak buat gitu. Yang pasti ingat yang kuat juga talinya, karena pada saat armusna kita nggak mungkin bawa koper. Jadi alkes, obat-obatan kita cuman bawa di tas perbekes dan tas ransel yang kita pegang dan tas perbekes juga kita ngedorong-dorong terus-terusan nggak mungkin. Jadi kita mesti bawa tas ransel itu untuk kita barangkali nanti eh, apa dok lempar jumroh juga itu kita pakainya tas ransel bukan tas perbekes. Nantinya susah kalau tas perbekes. Jadi saran saya ransel pribadi bawa ya, tapi silakan teman-teman koordinasi sama teman-teman dinas provinsi karena barangkali ya dok ya kita kan nggak tahu tiap daerah seperti apa. Cuman kita tahun kemarin sih di Jawa Barat kebetulan boleh bawa ransel, tapi kayaknya di daerah lain juga sama ya dok pada bawa ransel, nggak ada larangan. dulu tuh ada arahan di atas nggak boleh barang. Tapi kan itu banyak ya dan itu buat keperluan jamaah gitu. Kalau jamaah kemarin tidak ada yang dikomplain si ranselnya di apa namanya ditahan, enggak. Semuanya bisa dibawa. Oke, jadi untuk kebutuhan jamaah juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke obat-obatan nih. Ini ringkas saja. Ini ya ini semua kita bawa teman-teman ada stetoskopi, senter ada, tensimeter ada, oximeter bawa, semuanya bawa nih. Dua orang apa semua petugasnya bawa. Yang kami bawa cuman dua itu ini apa namanya? Lu buat tes gula tuh. Bawanya dua aja. Kalau tensi semuanya bawa. Ya, terus nebu, nebu ya teman-teman. Wow, nebu mah minimal 1 kloter satu. Eh, belum, belum kan? Di tengah, yang tengah, yang di tengah. Colokannya di tengah. Belum masuk. Hmm. Ya, punten ini almost low bed. Oke, ya teman-teman, nebulizer bawa ya. Terus di sini ada yang dari Kota Bandung tak? Ada nggak? Nggak ada ya. Soalnya nebulizer saya bisa dipinjam kok. Ayo. Ya, saya ada nebunya. Nebunya tuh, tau nggak saya cita-cita ikutan TKH lagi hanya supaya nebulizer saya kepake. Salah satunya. Terus untuk Bener saya beli nebulizer nebu tuh. hati-hati ya, jangan beli yang Shopee yang 80.000 yang punten bukannya apa sih ya? Oh, Itu di Shopee ada 80.000 dok, dan itu saya cuma 2 kali pakai. habis. Dan saran saya kalaupun emang yang eh, nebulizer yang minimalis tuh yang kecil, yang portable, yang agak bagus kualitasnya karena sekali lagi di sana bakalan kepake banget, terutama di Armusna. Hmm. Ditambah tahun sekarang itu kita nggak ada Hmm. sektor, nggak ada pos, jadi
teman-teman silakan persiapkan alat-alatnya, alat-alat kesehatannya. Kalau bisa yang perlengkapan pribadi, perlengkapan tempur itu bawa masing-masing meskipun satu kloter 2 orang. Tapi kalau nebulizer, alat Bawa aja. PDS stick, bawa aja masing-masing karena kita kan nggak tahu nantinya seperti apa. Mungkin bisa kita bareng terus, tapi ada kalanya kita nggak bakal bisa bareng terus. Misal kalau ada satu yang ngerujuk, otomatis satunya mesti stay di hotel, nggak mungkin dua-duanya ngerujuk. Jadi wayahna alat-alat juga mesti siap dan teman-teman karena keterbatasan petugas juga pada tahun ini, jadi silakan persiapkan semuanya dengan matang dan maaf-maaf bukannya apa-apa bukan nakut-nakutin ya dok ya. Kita juga yang tahun kemarin satu kloter 3 orang itu kerjaannya lumayan lumayan menguras tenaga, menguras hati juga. Jadi mudah-mudahan teman-teman, karena tahun ini teman-teman itu eh, manusia terpilih yang luar biasa, jadi insya Allah Biasa. teman-teman bakalan kuat semuanya. Ya. Oke, baik, lanjut ya. Ya gitu ya, jadi nebu satu kloter minimal satu ya. Kalau lebih boleh, kurang jangan. Oke, terus untuk periksa gula darah, kemarin kita ada dua yang bawa dari tiga. Kalau sekarang dua-duanya bawa ya. Hectic set, kemarin sempat kami kita pakai ya, karena ada yang perawatan luka teman-teman. Ya Allah, Masya Allah, eta ayawe nu luka teh ya. Gitu, jadi kena panas si kakinya gitu. Nah, hati-hati, tapi itu si hacking set jangan dibawa ke pesawat atas. Jadi masuknya ke tas bagasi yang besar. Yang Koper punya teman besar saya betul. diguntingnya pada diambilin. Sama dok, Diambilin. saya kena soalnya pas pulang karena jamaah kan jamaah ada yang abses. Kebetulan perawatan luka saya nyampe pulang kan koper besar udah diangkutin karena saya masih ada perawatan luka, jadi saya bawa, kena itu mau di koper perbekes atau tas ransel juga tetap kena. Jadi hati-hati tetap kalau yang Ya, oh. GPZ itu di koper besar ya untuk dibawa duluan. Ya gitu ya. Oke, urin bag catheter silakan. Baterai, infus set silakan. Avokat, kalau aromaterapi silakan juga. Ya, ini saya yang saya bawa adalah sebagian inspirasi dari kakak angkatan, sebagian lagi adalah yang dikerjakan di plotter ya teman-teman ya. Gitu. Jadi misalnya ini bawa ondan sentron, lah salah satu TKH saya mau nyumbang ini TKH saya, nanti saya yang beliin obat ya ini. Oh, ya ya mangga gitu, saya mau sedekah, oh silakan. Jadi ini dibawa gitu. Terus apa namanya? Ini obat-obat nih ada Grantusif gitu ya. Emang di sana tuh pakainya paracetamol CTM ya. Paracetamol, loratadin, cetirizine gitu. Oke, ini antangnya. Oke, teman-teman catatan sedikit ya. Saya kurang tahu nanti ada haloperidol nggak ya? Haloperidol. Jadi apa namanya tuh? Jadi waktu itu berangkat kami tuh ada pasien demensia yang awalnya tuh nggak terlalu kelihatan gitu, tapi pas di pesawat itu muncul. Ada dua tuh, sampai ngerepotin banget, bolak-balik, jadinya nggak bisa istirahat. Nah pas pulang itu pasiennya dan anak-anak semua, kenapa? Karena selama di sana sudah diberikan haloperidol. Terus saya bilang teh, kenapa nggak dari awal aja udah minum haloperidol ya? Kan capek ya. Mereka capek, petugasnya juga capek gitu. Jadi teman-teman kalau sampai nanti ada yang sudah terdeteksi gitu ya, ada apa namanya, ada memang ke arah demensia atau misalnya ada dugaan ke arah psikiatri, mungkin ada baiknya mereka sudah bekal-bekal ya. Ada baiknya di sana ditanya tuh baik-baik aja. Pas di pesawat nanti teman-teman siap-siap aja. Itu tiba-tiba muncul aneh-aneh gitu. Nah, walau-walau nih teman-teman bisa nggak bawa haloperidol ini ya awal gitu ya ke atas. Betul dok, kayaknya manfaat banget. Soalnya saya Iya, juga jadi ngalamin tuh kayak gitu. oh, Nyampe jadi nanti pas datang dia udah mulai aneh. Udah Bu, ya obatnya udah kasih haloperidol aja lah gitu. Merekanya tenang, kitanya juga jadi bisa istirahat. Keluarganya itu kasihan beneran. Bentar-bentar bangun, bentar-bentar kebangun kan kasihan juga gitu. Jadi kalau di apa namanya kalau memungkinkan sebenarnya kalau bisa nanti punya teman atau apa. Saya sendiri
apa namanya? Hmm, saya bisa sih dapat pernah saya ngeresepin obat itu untuk seseorang ini pakai resep saya sendiri terus ada kenalan tokonya saya bisa dapat obat ini gitu ya itu untuk jaga-jaga gitu nanti makanya kalau ada yang bisa silahkan gitu karena itu ngebantu banget tuh si haloperidol buat yang demensia demensia atau misalnya ke arah psikiatri itu nanti mudah-mudahan ngebantu pas di perjalanan kasihan soalnya. Oke, teman-teman nanti bisa dilihat nih set-set obatnya. Kalau nanti ada pertanyaan, kita sudah mulai bisa buka grup kayaknya kan buat Boleh, ngobrolnya. boleh. Iya, bisa mulai buka grup untuk ngobrol. Oke. Ini catatan nih. Teman-teman lihat spesial saya. Spesial saya bawa kupang. Tahu kupang Kang Budi? Enggak, Dok. Apaan, Dok? Kupang itu dia obat Cina. Saya tuh disaranin sama siapa direktur saya. Jadi sama temen juga gitu. Dia pernah kena DB itu cepat banget naiknya. Jadi daya tahan tubuhnya tuh keimbusnya cepat banget. Jadi kalau lagi sakit minumlah sekitar 2 sampai 3 kali tuh kupang satu ini. Nah, saya waktu itu hanya bawa 6. Jadi pas saya udah mulai ngedrop tuh deket-deket Armusna, ngedropnya tuh karena terlalu banyak paparan ya. Kita kan di Armusna nggak pakai masker kan. Yang Hmm. batuk banyak. Terus akhirnya udah saya di hari kedua itu udah mulai nih tenggorokan. Padahal saya alhamdulillah selama awal-awal tuh nggak sampai kena nih tenggorokan. Tapi pas di sana kena tuh udah mulai nggak enak, mulai agak anget-anget. Saya minum kupang itu karena bawanya hanya 6, saya cuma satu sehari. Nah itu eh, apa namanya hasil pengalaman pertama habis cerita dari direktur saya gitu ya. Itu enak tuh kan. Jadi untuk mengimbus ke daya tahan tubuh bagus. Kalau lagi ya, teman-teman ngedrop nanti bisa minum 2 kali sehari itu sih kupangnya. Kemudian ini catatan lagi, saya tuh selalu bawa minyak tawon sama bertugas. Untuk apa ngatasi gatal-gatal itu pas di Armusna. Jadi kalau di Armusna itu, teman-teman nanti kan saking gerahnya ya. Saking gerahnya, apalagi kalau yang dapat tuh di Minanya bukan Mina yang pegunungan, yang masih di bawah tuh yang tenda-tenda panas. Itu nanti teman-teman akan lihat tuh lecet-lecet gatal-gatalnya gitu ya. Gatal-gatalnya itu banyak. Nah, saya tuh pakai satu botol minyak tawon tuh bisa untuk satu kloter satu itu. Untuk apa? Ngurangi menyembuhkan gatal. Terus ada yang nggak percaya tuh sama saya, Bu, ini saya lecet, nah lecet di mana? Iya di sini, cina ya obat salep. Wah, ya Bu, saya bilang gitu lagi pas apa namanya nggak ada. Mau pakai tawon gitu ya? Ah apa sih gitu gitu. Terus dipakai dong, dok enakan cina. Pakai lagi sampai akhirnya sembuh. Gitu. Jadi saya tawon itu nanti kan salep kita terbatas ya teman-teman yang apa namanya kortikosteroid ya yang misalnya dexamethasone yang apa namanya yang 1% gitu ya nanti atau yang 2,5% nanti kan agak limited terbatas. Eh, saya sampai pokoknya di 2 kali kemarin pakai tawon itu TOP BGT gitu untuk meredakan peradangan-peradangan. Kalau yang ringan banget sebenarnya pakai zaitun. Kalau yang udah meradangnya agak kemerahan, udah mulai menyebar itu pakai minyak tawon gitu. Nanti selain mangga juga kalau misalnya mau pakai corticosteroid itu silahkan aja. Nah, kemudian untuk British propolis saran saya bawa satu satu kloter minimal. Buat apa? Ini obat sariawan. Buat satu kloter cukup itu. Jadi nanti kalau sariawan suruh ini aja datang, Bu, dok saya sariawan. Datang aja ditetesin ke jarinya nih. Ke jarinya tetesin, terus olesin di tempatnya dia ada sariawan, datang. Ada yang 1 kali oleh sembuh, ada yang 2 kali. Paling banyak 3 kali kayaknya. Karena beberapa itu hanya 2 kali juga udah baik. Gitu. Begitu. Ini yang tadi minyak tahun tuh ada 2 orang loh. Satu lagi lecet. Lecet di mana ya? Di selangkangan kalau nggak salah. Alhamdulillah sembuh juga. Satu ibu-ibu, satu lagi bapak-bapak. Oke, untuk makanan minuman mas silahkan aja ya teman-teman. Ini mah bebas lah. Dah kalau teman-teman bawa atau enggak juga konsumsi mah dapat ya. Terus dari jamaah juga dapat. Silakan teman-teman kalau untuk ini apa namanya silakan membawa sesuai kebutuhan teman-teman. Pada prinsipnya kalau di Islam itu Rasulullah itu orang yang mencontohkan untuk kita tidak ribet tentang makanan. Jadi makanan tuh beliau nggak pernah komplain, nggak pernah ribet. Karena nanti repot sendiri gitu. Jadi biasakanlah dengan makanan walaupun nggak terlalu terasa enak.
kita makan itu bukan untuk lidah kita, tapi untuk tubuh kita. Jadi walaupun tidak terasa enak, silakan dimakan saja. Kemudian saran saya ke teman-teman, di sana itu kurang serat teman-teman. Menu kita, saya udah ngobrol sama bagian gizinya, nggak bisa kita tuh dikasih sayuran lalapan seger gitu nggak bisa. Sedangkan saya sendiri sudah 2 tahun mengkonsumsi jus sayur buah segar itu untuk membuat, alhamdulillah saya tuh nggak pernah flu selama 2 tahun sejak minum sayur buah segar itu di jus gitu kan. Nah karena di sana saya nggak bisa apa namanya apa namanya saya dulu nggak pede bawa juicer tuh Kang yang kecil. Ternyata kayaknya aman deh kalau bawa ya. Tapi nggak tahu juga kalau sampai di ini isi di apa namanya diambil gitu. Jadi saya nggak bawa juicer. Akhirnya yang saya kerjakan adalah kalau ada buah-buah yang nggak kemakan itu saya tuh makan buah sekitar 6 sampai 8 sehari. Jadi 6 sampai 8 jamaah ada yang ngasih saya ambil kalau nggak saya beli, makanin terus tuh si buah. Itu nanti buat ganti serat kita sama segera nyari toko Indonesia yang jualan sayuran. Ada timun, ada bayam, ada kangkung itu suka ada kol. Di salad aja, teman-teman bisa di salad. Nanti bisa dari Indonesia bawa dressingnya kayak keopi gitu atau apa ya. Jadi nanti silakan teman-teman di apa namanya bawa irisan gitu ya. Di sana juga ada toko Indonesia yang bawa parutan yang buat diserut. Jadi nanti makan salad untuk konsumsi seratnya. Kenapa ini perlu? Kalau nggak nanti teman-teman pada sembelit. Terus ada satu yang disaranin sama salah satu jamaah untuk membuat teman-teman tidak sembelit gitu ya. Ada katanya tuh apa ya, flinty atau apa ya. Pokoknya semacam Vegeta gitu ya. Ada yang bagusnya gitu, yang agak lumayan harganya, itu enak katanya BAB-nya lebih lancar. Oke, teman-teman silakan nanti jaga banget untuk asupan seratnya juga minumnya cukup. Untuk lauk-lauk lainnya untuk hiburan mas silakan aja bebas ya. Untuk tambahan, oke. Ini hasil MCU saya sih nggak bawa. Bawa nggak ya Kang waktu itu ya? Bawa dok, bawa. Hasil MCU Bawa aja dibawa ya? takutnya. Dibawa ya? Iya. Dibawa Soalnya kalau nggak salah dikumpulin di kalau nggak salah. embarkasi juga kita Diminta dimintain. dikumpulin ini. Bawa aja, bawa. Dikumpulin ini. Terus print visa kita punya nanti kalau kemarin print visa di sana kita bisa print. Kalau dulu mah di 2018 satu print itu segeblek itu kita bawa tuh. Kalau sekarang mah enggak karena sudah digitalisasi ya. Nanti kalau perlu di print pas ada yang sakit aja minta sama sektor. Gitu hasil PP test juga tadi masuk ke hasil MCU, terus sertifikat vaksin bahwa pemanas air mah nggak lolos. Sertifikat travel juga nggak lolos kalau saya. Terus ini bawa Pampers ini kepake teman-teman suka ada yang butuh. Jadi silahkan yang mau sedekah bawa Pampers. Oke, tambahan lagi poster edukasi sama saya bawa karet gelang. Saya bawa karet gelang buat apa namanya ngikat baju ya. Apa namanya untuk berbagai keperluan. Oke, Pakai juga demikian buat ngikat untuk obat juga perlengkapan. dok. Iya, buat ngikat obat juga. Iya. Banyak manfaatnya. Peniti, gelang, apa karet gelang tuh kepake. Oke, demikian teman-teman untuk apa namanya untuk perlengkapan ya, kemarin. Barangkali ada pertanyaan dipersilahkan. Mangga, Bapak Ibu, silakan yang bertanya silakan raise hand. Nanti kita diskusi aja karena acaranya sore ini kita silaturahmi aja sebelum Bapak Ibu bertugas ya dok ya. Kita bukan acara resmi-resmian. Mangga, barangkali ada yang mau nanya silakan raise hand dan saya persilakan. Atau barangkali ada yang mau sharing, eh, terutama buat yang kemarin udah ikut pelatihan kompetensi ya dok ya. Barangkali ada sharing-sharing, barangkali ada yang butuh. Saya tuh penasaran gimana perasaan teman-teman ini saat sekarang ya. Aduh, Allah. Ya, silakan Kak Beda dok. Mariam, boleh di open mic. Ada yang mau Halo ya, ditanyain. eh, mohon izin dokter, Kang Budi izin bertanya. Untuk penempelan stiker RISTI itu sebaiknya kapan ya Kang? Apa pas waktu di embarkasi kah? Atau di gimana ya? Maksudnya masih bingung sih untuk penempelan untuk jemaah RISTI itu dokter. Siap. Nah. Oke, Kang Budi dulu nanti saya. Oke, untuk jamaah Rizky sebenarnya ini tuh stiker buat memudahkan kita. Kira-kira nandain jamaah Rizky itu
yang mana aja. Intinya kalau memudahkan kan lebih cepat lebih baik ya. Cuman yang jadi masalah lokasi penempelannya. Barangkali di embarkasi kira-kira buat nandainya gimana kan agak susah juga. Kalau saya tahun kemarin cuman di hotel saja di pintu kamarnya. Kenapa? Karena susah juga. Kalau di perjalanan, terutama di perjalanan ya dok ya, di pesawat alumni-alumni atau tahun-tahun sebelumnya bilang di pesawat ditempel-tempelin aja di kursinya. Dan ternyata itu nggak segampang yang dikira. Karena sekali lagi eh, kita menggunakan pesawat sewaan ya dok ya. Jadi kita nggak bisa dan nanti ada larangan. Lalu di bus juga pasti tidak bisa. Sebenarnya bisa saja tempel di bahunya, cuman kan agak kotor juga. Barangkali jamaahnya pada komplain juga. Kalau saya mah kebetulan tahun kemarin cuman menandai kamarnya saja. Jadi nanti pada saat kamar hotel di pintunya pasti tiap kamar ada list-list namanya. Jadi Bapak Ibu silakan bikin, kalau saya bikin satu koin 500-an yang kecil aja, jadi tempel sesuai nama, ih kamar ini ternyata ada. Dan catatan juga, Bapak Ibu mesti punya rekapan dan nama-nama jamaahnya ya, termasuk kamarnya. Karena sekali lagi kalau ada kejadian, Ibu Bapak tidak hafal kamarnya, Bapak ini kamarnya berapa, akan susah banget. Jadi silakan Ibu Bapak eh, catatan saya bisa pakai stiker kecil dan punya rekapan nama-nama jamaahnya. Di print dulu sebelum berangkat. Takutnya nanti karena tahun ini tidak ada sektor, barangkali di sana juga nggak ada printer. Kita nggak tahu kan tahun ini seperti apa. Dari sekarang bawa dari Indonesia. Mungkin itu aja dok. Ya, oke, baik. Ya, itu dari Kang Budi ya. Untuk saya tuh 2018 sempat berbeda sama 2024. 2018 tuh saya di embarkasi tuh udah nggak sempat ngapa-ngapain gitu. Kayak nggak sempat aja, mungkin karena saya ngerasa tegang banget kan. Tegang banget beneran saya dapet tanggung jawab sekloter itu, wow, masya Allah gitu ya. Apa namanya teh? Tuh cover, tepuguh gitu suruh bolak-balik dipanggil gitu kan sama panitia kan. Buat ini dok bener dia tungguin ke sini. Ini kapan visitasinya ya? Idealismenya di sini kan visitasi. Sampainya di 2024 saya coba up gitu, up untuk kira-kira apa yang bisa di up. Nah, yang 2024 itu secara data itu saya dapatnya rada mepet ya, dapat rada lebih mepet, tapi walaupun lebih mepet tapi lebih matang gitu. Jadi lebih punya apa namanya energi karena sudah pernah berangkat gitu untuk fokus apa sih yang saya butuhin. Kayak di 2024 itu teman-teman laptop itu udah jadi satu toolsnya kita untuk membuat data-data itu bisa rapih ya. Jadi teman-teman udah biasa Excel, ya biasain untuk pakai Excel, biasain bagaimana caranya ngefilter gitu. Ya, jadi biasanya di filter misalnya jemaah-jemaah yang risti apa namanya di barisnya dikasih warna merah gitu ya atau warna yang lain yang teman-teman silahkan. Kemudian nanti biasanya di filter mana yang risti mana yang bukan. Kalau tiba-tiba yang bukan risti jadi risti bisa warnanya diubah kemudian di filter lagi gitu ya. Jadi nanti main Excel main filter. Kalau saya gitu, main Excel main filter. Si Excel ini perlunya juga buat apa? Nanti teman-teman akan ditanya jumlah ristinya ada berapa, laki-laki berapa, perempuan berapa gitu. Nah, jadi benar-benar itu modalnya Excel, modalnya Excel. Nah, penandaan kapan saya nandain? Saya sudah mulai menandai dari sejak embarkasi. Jadi di tas paspor saya ada stiker-stiker tuh merah. Saya tandainya di tas paspornya. Jadi tali tas paspor. Jadi kalau saya lihat di tali paspornya ada merah berarti Risti. Apakah semua tertandai? Tidak, nggak kejar teman-teman. Kita banyak tugas di situ. Akan tetapi kalau sudah ada yang komplain satu saja, kemudian kita bisa detek tuh di apa namanya di data digitalnya. Oh ini Risti atau di apa namanya di data Excel kita. Oh ini Risti gitu. Ah udah langsung tandai aja gitu ya. Terus ada yang unik sih ketika nandai itu. Hah? Saya jag-jag, saya nggak pernah sakit, kenapa saya Risti? Kebayang nggak? Tapi ada, oh saya pernah sakit ini, loh kok ini nggak Risti? Nah itulah ada beberapa hal yang mungkin jamaah kita tuh nggak apa sembunyikan datanya. Sebagian menyembunyikan datanya, sebagian lagi juga ada yang error datanya gitu, dibilangnya Risti tapi sebenarnya nggak Risti. Untuk seperti ini silahkan fleksibel saja. Lebih baik salah nandain tambahan Risti daripada apa namanya daripada yang sebaliknya gitu ya ternyata Risti tapi nggak ditandai.
Kayak kemudian itu di embarkasi. Kemudian selama perjalanan nih, saya waktu itu kebagian ngawasin tuh teman-teman jamaah, maksudnya para jamaah ketika apa namanya, mereka harus masukin dulu bagasinya tuh di scan kan di embarkasi JKS. Kemudian saya nongkrong aja di situ sambil ngelihatin, sambil lihat-lihat ada yang ini enggak, terus sambil lihat data saya jadi punya datanya di WA teman-teman. Jadi data Risti itu sama saya di apa di blok ya, di blok di copy, kemudian dimasukin di grup WA petugas. Kebayang ya, jadi terbuka buka tutup laptop, tapi data-data Risti itu sudah kita blok, di copy, kemudian masukin ke grup WA petugas. Nah, di situ kita minta tolong ke teman-teman kita yang lain. Nanti silahkan pada ini kalau nemu yang jamaah ini tolong tandain ya gitu. Tandain nih pakai stiker. Nah, itu. Jadi para petugas, oh, ibu ini ya, ini pasang, ibu ini ya pasang. Itu akhirnya pas lama berangkat kami sempat dapat cukup lumayan lah ada sekitar mungkin 20-an lah yang ketandai gitu. Nah, itu selama berangkat. Kemudian kapan lagi kita tandain kapan saja kita visit, kita juga bisa nambahin tuh stiker yang di tas paspornya. Kemudian kalau di pintu itu sudah ya hampir semua TKH ya menandai di pintu-pintu kamar masing-masing itu ditandai dengan stiker atau tanda bahwa itu jamaah Rizki. Itu teman-teman untuk penandaannya ya. Kalau untuk saya, oh ini ada pertanyaan kan? Oh, 30 jamaah Rizki siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah kita dari data yang ada. Ya. Jadi nanti dari data yang ada itu, kemudian dari materi yang sudah kita dapat, kan ada kategori risti berat ya, ada kategori risti berat. Nanti prioritas dari situ dulu, risti beratnya siapa saja. Oh ini berarti masukin ke 30, 30. Risti beratnya misalnya ada 10. Kemudian risti sedang cek lagi. Konfirmasi sama kenyataannya di lapangan nih kalau untuk risti. Kalau risti berat mah, kalau udah risti berat saya cenderung udah lah Pak masuk ke risti. Yang risti sedang konfirmasi dulu. Konfirmasi sama kenyataan di lapangannya, kenyataan di jemaahnya. Kalau ternyata oh ya ini nih apa namanya tulisannya sedang tapi ternyata berat, silakan dimasukkan ke 30 tadi gitu. Sama yang risti ringan juga sama, hati-hati risti ringan juga ada yang ternyata berat. Jadi silakan nanti kumpulkan 30 yang paling teman-teman khawatirkan gitu untuk terjadi sesuatu yang risikonya, kalau bukan khawatir. Yang risikonya paling tinggi bisa terjadi sesuatu silakan tanda. Apakah di Madinah bisa tempel stiker di pintu kamarnya? Kayaknya tergantung ya. Ada sih stiker ini, ada Stiker nama jamaah biasanya ada kita di double dok. ada stiker gitu. Jadi ada stiker jamaah, teman-teman tempelnya di stiker itu. Jadi ditandai gitu, kasih tanda warna. Bukan kita nempel-nempel lagi di sebelahnya, usahain jangan. Kalau kita nempel di sebelahnya pas lagi dapat hotelnya yang apa namanya komplain atau gimana nanti repot. Tapi kalau kita nandain yang ada di stiker mereka, kayaknya nggak akan, insya Allah nggak akan ditegur ya gitu. Betul. Nanti fleksibel ya teman-teman, bisa juga ada yang aman gitu ya ditempel itu. Silakan. Untuk tensi dan gula darah cek kita buat sendiri kah untuk jemaah satu kloter? Oh ya udah dijawab ya, ah, udah. Aman ya udah dijawabin ya sama Anggu dia. Oke silakan, maka ada pertanyaan lagi. Oh, udah semangat semua ya? Sudah Tampaknya udah semangat perlengkapannya semua udah dok, oke. udah pada siap buat Packing ada yang mau berangkat nanya? ini. Teknik packing ada yang mau ditanya nggak dari video yang saya kirim? Oh, ini ada satu apa ide teman-teman. Saya terinspirasi sama teman sekamar saya. Dia bawa plastik vakum, teman-teman. Plastik vakum. Jadi sama alat buat vakumnya itu bisa masuk tuh ke bagasi. Jadi si baju-bajunya itu dimasukin plastik vakum dulu terus udaranya dikeluarin jadi nanti bisa muat lebih banyak gitu. Nanti kalau mau bawa silakan dari Indonesia. Kalau perlu linknya, kayak nanti saya coba coba carikan ya linknya gitu kalau masih tahu. Jadi nanti teh baju yang banyaknya jadi ngempes kan gitu. Pelayanan kloter pas di hotel itu di kamar. Oke, pelayanan kloter. Gini teman-teman, dengan bertiga aja ya, dengan bertiga aja. Kalau kita ngelayanin di kamar itu repot ya dulu 2018. Benar, kenapa? Karena kesannya jadi 24 jam. Dan itu melelahkan banget itu. Kita kadang-kadang udah lagi lock gitu malam-malam dibangunin. Gak tidur gimana loh, nggak ada yang ngetok-ketok ya.
Tiba-tiba jam 12 bangun itu kurang nyaman. Posisi kemarin 2024 itu dengan ada klinik satelit itu nyaman banget, beneran. Kita apresiasi di pemerintah itu yang ada yang klinik satelit itu enak banget, bener. Kenapa? Karena jam jam dinas kita jadi jelas gitu. Ya walaupun selelah apapun, walaupun jamaah pun ternyata berderet gitu ya, sampai kita teh nggak bisa napas satu-satu masuk lagi terus masuk lagi, tapi kita fokus ngerjainnya, fokus kerja, fokus istirahat. Beda kalau udah istirahat tidur tiba-tiba dibangunin kan agak kurang nyaman. Jadi dengan eh, satelit ini enak, nyaman banget itu. Terus kemudian kita bisa titip-titip, misalnya ada jamaah nih sakit, sakit kan, kita kan nggak bisa lagi keluar gitu pendampingan jamaah ke haram atau ke tempat lain. Kita tuh bisa titip, oh Bu, silakan nanti ke ini satelit ini ada dokter, ada teman saya dokter di sana jaga, kan enak gitu ya. Karena kita tidak selamanya bisa berada di beberapa tempat sekaligus. Jadi silakan teman-teman untuk di Mekah nanti kayaknya tetap insya Allah ada klinik satelit. Jadi nanti pelayanan semua difokuskan ke klinik satelit. Oke, kalau di kamar petugas mungkin nggak? Masih mungkin juga ada gitu. Ketika apa? Nanti teman-teman tahu sendiri pertimbangannya. Kalau saya dulu ada yang perlu datang ke kamar saya itu mah silahkan. Kalau teman-temannya ada, terus memang bisa, terus ini ya silahkan aja gitu. Itu nggak menutupi. Maksudnya boleh. Boleh, boleh teman-teman terima di kamar gitu. Tapi saya sarankan gini, teman-teman. Teman-teman kita itu mendidik, mengedukasi jamaah kita supaya apa? Supaya kita bisa melayani dengan lebih baik. Benar nggak, Kang Budi? Betul, Dok. Benar nggak? Kita Betul. tuh bukannya nggak sayang sama mereka, bukannya nggak sopan, bukannya nggak menolak itu enggak. Cuman bayangkan kalau misalnya kita terima terlalu banyak yang datang ke kamar gitu. Terus kemudian kita jadi istirahatnya nggak full. Jadi pas lagi jaga dengan sederet pasien yang banyak itu kita kelelahan, itu kurang bagus. Nah, kemudian kalau misalnya ada tuh, benar ada salah satu TKH nih, TKH yang lain. Dok, cenah, yo dokter di kloter saya mah ya, kalau tiap ada yang WA tuh ya, dok ini, berecet lompat gitu ya. Oh, ini bahasa Sunda ya. Langsung lari ke ini, ayo, apa namanya? Ya Bu, kita ke sana. Oke, kira-kira apa yang terjadi pada jamaahnya teman-teman? Ini saya mau ngasih tips nih. Teman-teman kalau misalnya nih ada jamaah WA, terus teman-teman langsung datang. Terus jamaah WA langsung datang, nggak diarahin ke satelit. Apa yang terjadi pada kloternya? Pada teman-teman TKH. Kebiasaan, Dok, malah yang lainnya juga ikutan biasanya. Jamaahnya ngasih tahu ke yang lain, udah nggak usah ke satelit lah. Nanti WA tim TKH-nya juga nanti datang. Ya kira-kira teman-teman nanti gimana pelayanannya kalau kelelahan gitu. Sampai akhirnya saya dengarnya kesini-sini beliau kapok nggak mau berangkat lagi. Sebenarnya kan masalahnya dibikin sendiri ya, udah jelas ada klinik satelit ini. Ini kalau saya ada teknik lain teman-teman untuk mengatasi supaya jamaah kita bisa disiplin untuk datang dan tidak apa ya kita tuh melayani ke kamar boleh tapi untuk emergensi benar nggak Kang? Betul banget, Dok. Capek banget Untuk soalnya yang kalau emergensi, ya. pasti capek, Dok. Untuk yang emergensi yang misalnya sangat sulit untuk dimobilisasi kita ke sana gitu. Jadi nanti kalau mereka terbiasa manggil kita, kemudian ada sesuatu yang pas kita nggak ada, terus nggak terbiasa ke bawah, nanti mereka akan repot sendiri. Gitu. Jadi ini untuk kebaikan jamaahnya juga untuk kebaikan kita. Maka para jamaah itu dibiasakan untuk datang ke satelit untuk kenyamanan bersama. Kecuali untuk gawat darurat tuh apa? Misalnya benar-benar sesak berat gitu nggak bisa ini, atau pingsan gitu ya. Ya intinya nanti ada tanda kegawat darurat. Ya itu ya. Jadi untuk pertanyaan kapan di kamar, kapan di ini. Jadi di kamar itu khusus untuk yang gawat darurat atau sangat sulit untuk dimobilisasi. Selainnya upayakan mereka datang ke klinik satelit. Dibiasakan seperti itu. Nah untuk misalnya ke ruangan, ke kunjungan ke ruangan, ini ada tipsnya juga teman-teman. Kalau yang gawat darurat banget kan, gawat darurat tuh ada versi kita, ada versi jamaah nih kan. Benar nggak? Kalau yang versi kita, orang itu sesak banget ini. Sampai kamu penggap-penggap biru apa gitu. Oh, gawat darurat kita datang. Tapi ada juga yang begini, dok, aduh ini apa namanya, aduh nyeri apa namanya, ada ini sakit banget di kaki buat jalan gitu. Terus habis itu tuh kita tahu nih, oh ini yang nyeri yang kemarin nih. Tapi sebenarnya obat nyerinya udah ada gitu. Cuman dia benar-benar butuh untuk dikunjungi atau apa. Saya bilangnya gini Kang, ini tipsnya. Baik, nanti jam 2 saya keliling, saya ke sana ya, saya kunjungi gitu. Kebayang nggak Kang?
gitu. Karena mungkin waktu itu kita juga lagi istirahat apa dulu. Saya Hmm. akan bilangnya gini, namanya under promise over deliver. Over deliver. Jadi under promise kita janjinya kapan, tapi kita lebihin. Oke, misalnya gini, kita janjinya jam 2 nih, kita jam visitasi kita jam 2. Tiba-tiba kita datang lebih cepat, itu mereka senang. Tanpa harus kita buru-buru. Yang penting mah kita mau dikunjungin aja. Bilangnya, insya Allah nanti ke sana. Oke, kasih jamnya jangan langsung ber gitu. Kenapa? Karena nanti kalau seperti itu nanti membuat jamaah ada yang apa namanya langsung jadi punten banget bukannya nggak ini ya. Cuman bisi pas saya salabar terus akhirnya nanti teman-teman repot sendiri. Nanti kalau udah kelelahan terus ternyata kita agak lambat sedikit nanti mereka komplain gitu ya. Jadi supaya tetap bisa menyamankan jamaah kita kita benar-benar melayani sesuai dengan eh, kondisi jadwal kita. Itu kan kalau mereka nggak ke satelit kan berarti di luar jam kita dinas ya Kang ya, di luar jam Betul. kita makan. Mereka pilihnya dua. Ibu mau nunggu saya visitasi jam 2 siang nanti atau mau ke satelit? Kalau satelit buka 24 jam. Jawabannya kira-kira apa jamaahnya, Kang Budi? Pasti ke satelit atau dok. Ya, sebagian ada yang ke klinik satelit langsung karena nggak bisa nunggu jam 2. Oke, sebagian lagi ada yang nunggu, saya nunggu dokternya aja dia datang. Oke. Nah, terus kemudian saya biasanya datangnya lebih cepat dari yang dijanjikan, diupayakan. Kalau sampai agak terlambat, saya bilang dulu karena apa. Nah, itu insya Allah jamaah akan tetap puas teman-teman walaupun tadi kita tidak langsung datang ke kamarnya. Itu tips dari saya. Kang Budi ada tipsnya? Ci. Kalau saya emang Saya pembagian gitu sih dulu. dok. Kan biasanya emang eh, kebetulan di kloter saya kemarin tuh kita bikin grup-grup grup petugas, grup jamaah digabungin satu. Jadi kita ngelis dulu nih. Kira-kira yang keluhannya apa kita list dulu, keluhannya apa kita list terus nanti kita jam ini visit, nanti visit atau kita bikin eh, pos tambahan, pos kloter. Jadi di luar jam eh, satelit. Jadi Ibu Bapak ini jam 1 kita mau buka pos di lantai sekian di depan lift mangga silakan datang gitu. Jadi kalau kita begitu ada WA langsung gercep itu lelah banget dan saya rasa juga emang susah. Dan catatan Ibu Bapak barangkali nanti ada pos satelit eh, usahakan jaga. Misal nih kita nggak tahu ya nanti di pembagian pos satelit tahun ini seperti apa. Cuman tahun kemarin itu kebetulan satu shift itu biasanya satu kloter 3 orang. Nah, yang jaga tahun kemarin kalau saya dibagi dua, jadi 2 orang jaga di pos satelit, satunya di kamar. Itu kenapa? Buat ngehandle yang eh, keadaan yang kira-kira kritis gitu. Karena tahun kemarin juga saya pernah ngalamin tuh dok. Saya kebetulan jaga kamar karena jaga kamar lah buat jaga kamar dan ada panggilan darurat pasien saya nggak sadar tuh jamaah saya nggak sadar langsung itu gercep saya dan langsung itu rujuk alhamdulillahnya pasiennya cuman heat stroke aja dia habis umroh dan tapi sampai nggak sadar itu jadi teman-teman silakan atur-atur sendiri aja karena kalau penjadwalan pos satelit itu biasanya yang ngatur bersama ya bukan dari sektor ya dok ya jadi tiap hotel bikin jadwal masing-masing, pengennya seperti apa, berapa jam, berapa shift. Jadi teman-teman tidak terlalu capek juga, tidak terlalu diporsir juga karena sekali lagi tugas kita bukan hanya jaga pos satelit, kadang ada wisata religi buat jamaah kloter. Jadi kebetulan kita mesti ngikut tiap KBIH juga. Jadi wayahnya teman-teman silakan bagi-bagi jadwalnya saja. Paling itu aja sih dok. Oke, itu temannya makasih Kang Budi ya. Ya. Kemudian cukup jelas ya. Saya pernah juga ada di ini Kang ngadain, ya nanti kalau sore jam segini terima. Terus kemudian pas nggak bisa, dok, kok nggak ada tadi jam ini jam segini? Jadi saya udah sedetail mungkin kita bilang untuk hari ini ada ini jam segini buka, tapi mereka jadi ngarep jam segitu ada terus kan? Jadinya mangga diatur-atur ya teknik komunikasinya supaya jelas gitu, supaya mereka itu benar-benar memanfaatkan untuk berada di berobat di pos satelit khusus di kota di Mekah ya. Kalau di Madinah kan beda ya kita nggak ada klinik. Oke, ini pelayanan kloter pas di hotel itu di oke. Untuk cairan infus 500 selama di pesawat dibawa di tas ransel berapa buah bawanya? Dulu teh bawa ya. Saya agak lupa nih bawa berapanya ya.
eh ini teman-teman untuk perkiraan nanti selama di pesawat ya kalau ada kejadian kayaknya bawa apa namanya bawa tiga cukup lah kali kamu tiga labu total. Kalau nggak salah dari Kayaknya embarkasi cukup dok. adanya satu gitu. Tiga ya. Satu kalau nggak salah dok, satu NaCl, satu D5 kalau nggak salah. Sama nanti dapat Hmm. D40 ya kecil-kecil kayak gitu. Cuman emang kita biasanya ngebagi. Kebetulan saya kemarin itu semuanya bawa satu. Misal D5-nya satu, RL-nya satu, NaCl satu, itu sama HES saya kalau nggak salah bawa HES satu, takutnya ada yang hipotensi segala macam buat shock. Nah itu tinggal dibagi aja, misal 4 jenis itu dibagi satu orang satu tas gitu. Cuman kan emang di embarkasi di Perbakas nanti kita dapat meskipun terbatas. Makanya nanti pada saat di Madinah atau di Mekah, saya nggak ngajarin ini ya, nggak ngajarin rada kurang ya. Soalnya kan di sana terbatas ya, jadi silakan agak ditimbun sedikit, tapi jangan banyak ya. Jadi kadang permintaan, ini kurang, saya timbun dulu di kamar. Jadi barangkali nggak kepake, tapi kalau misal kelebihan, teman-teman nanti bisa ditaruh aja di pos satelit, karena pos satelit juga pasti membutuhkan sih. Gitu. Pokoknya atur-atur ya teman-teman, teman-teman yang akan tahu nanti kebutuhan di kloternya apa, dipastikan cukup gitu ya. Begitu. Terus kemudian kalau di sana obatnya jangan ideal ya, jangan ideal gitu. Aduh ini flu, cina obat flu kok nggak ada ini. Terus dosisnya juga ya dok ya, jangan dikasih 1 minggu. Ya, jadi diatur-atur supaya cukup ya. Yang utama teman-teman eh, apa namanya psikologis itu yang utama. Jadi kalau teman-teman bisa booster psikologisnya, obat apapun insya Allah membuat mereka sangat lebih baik ya. Lo kira-kira butuh pembagian jam jaga antara jam jaga, tips dan trik itu nanti silahkan itu nanti akan didiskusikannya saat di lapangan ya sama temen antar kloter juga di dalam grup. Ada yang ngasih obat hibah paten dan vitamin betul yang harus dilaporkan nggak ya? Kita di data obat yang kita bawa bisa dicatat, tapi udah nggak terlalu diperiksa banget juga ya tugasnya ya. Iya, kalau petugas Gitu. mah enggak dok, Oke, masukin aja ke Perbakas nah, aman. ini ada tips juga saya nih, teman-teman. Ada kejadian dong ya. Kami tuh pernah karena kan kamar petugas pria dan wanita tuh terpisah. Akhirnya supaya mudah, kan saya nggak selamanya bisa ngetok tuh tas per bekas yang ada di tim perawat saya yang pria. Akhirnya tas per bekas tuh disimpan dong di lorong kan. Tahu kan apa yang terjadi kan? Hilang, obatnya hilang. Padahal itu baru dirapihin, gini hilang dong. Terduganya sih, aduh mau lapor ke hotel juga susah lah. Kemungkinan ada yang ngambil kali ya. Nggak tahu siapa tuh, nggak tahu yang, nggak tahu nggak bisa menduga siapa. Oke teman-teman, akhirnya kan kita mau ngamprah lagi kan butuh waktu, sedangkan kita butuh obat. Akhirnya kami punya apa namanya, saya tuh terbiasa punya apa namanya kontak yang WA sampai Japri tuh ke jamaah sama ke Karom gitu ya. Jadi saya benar-benar itu si 400 itu bisa saya japrin satu-satu Kang gitu. Terus saya ada sistem blast juga jadi pakai siaran. Jadi saya tinggal di grup apa namanya grup jamaah gitu kabarin. Siapa yang punya obat yang nggak terpakai silakan hibahkan. Boleh dihibahin ke ruang petugas ini. Kirim datangan obat lumayan buat bemper ya. Yang punya obat lebih nggak dipakai silakan kirim aja gini. Udah datang gitu. Iya, ada obatnya dikasih, tapi nggak pakai-pakai. Seneng ya udah. Bahkan sampai ada jamaah yang dia butuh bubur tuh, dia butuh makan bubur, saya tinggal ini aja. Barangkali ada yang punya bubur ini atau yang ngambet ini. Oh dok ada di sini, saya tinggal datang keliling di ambilan tuh satu-satu terus dikumpulin. Sampai buburnya kebanyakan gitu. Jadi teman-teman silakan melibatkan jamaah, mereka seneng kok. Misalnya teman-teman ada kesulitan gitu ya kayak tadi ya, contohnya, aduh itu rekor ya obat hilang gitu ya dulu. Maksudnya kayaknya cuma di kloter kami aja gitu obatnya hilang diambil. Terlalu nyaman, pede, aman gitu di situ ternyata diambil juga gitu. Gitu ya. Jadi nanti sampai di sana pun silakan kalau ada obat paten termasuk yang British Propolis tuh saya tuh padahal di rumah punya nggak saya bawa. Terus akhirnya saya ini siapa yang punya British Propolis ada tiga yang ngacung dan saya ambil dua gitu. Nanti kalau yang satunya lagi udah kok nggak diambil satu lagi udah ada dua bu gitu. Dan dua itu kepake sampai akhir untuk tadi ngatasin yang sariawan-sariawan. Oke silakan. Silakan yang di Banjarmasin.
Demikian teman-teman sepertinya cukup jelas atau ada yang masih mau ditanyakan gitu. Duh, teman-teman ke sana tuh gimana ya rasanya? Pingin lagi. Nggak kapok, dok. Gak, gak kapok, pingin lagi. Kita juga kalau boleh tahun ini daftar mah daftar ya, dok. Ya, berangkat lah. Kalaupun besok barangkali kita ada panggilan nih, teman-teman, barangkali panggilan, ayo ini alumni ada yang ini, kita siap ya dok ya. Ini berangkat aja. Bismillah. Bismillah. Gitu. Ya begitu, jadi teman-teman segimanapun kejadian di sana, para alumni itu sangat berkenan untuk bisa berangkat lagi. Gitu. Kenapa? Ya bikin kangen lah gitu ya. Tantangan-tantangan itu bikin kangen. Dan insya Allah di tahun ini kita kuatkanlah yang namanya edukasi ke jamaah tentang sikon kita dengan dua tenaga kesehatan haji ya. Bikin ketentuan-ketentuan yang membuat pelayanannya jadi lebih nyaman gitu buat teman-teman dan pelayanan yang nyaman juga untuk jamaah juga ya. Jangan sampai kita melayani dalam kondisi kelelahan, dalam kondisi lemes, ngantuk berlebihan gitu ya. Jadi kita kerjasama lah saling kerjasama untuk saling melayani dan dilayani gitu dengan nyaman. Gitu. Demikian Kang Budi, sebenarnya kalau dari saya cukup. Terus senang-senang lah, Manda. Silakan Kang. Suaranya kan masih di mute Ya, halo. suara. Ya kedengeran dok. Ya, Ya. waktunya juga udah Ya. 5:30 dok. Ada yang sudah memasuki azan maghrib. Mungkin kita akhiri aja. Atau ada saran nggak dok? Kita bikin grup gimana? Grup buat petugas 2025. Soalnya banyak sharing banget, terutama pada tahun ini Nah ini mungkin kalau di gimana? ya ini kalau kita di grup yang tadi semuanya besar, fisik gitu. Tapi sebenarnya harusnya kalau misalnya di grup yang besar belajar bersama kan memang ingin tahu situasi kalau lagi bertugas ya, Betul. obrolan-obrolannya gitu. Tapi kemungkinan juga, dipakai tapi, kemungkinan juga di grup tersebut ada yang mungkin apa namanya nggak sengaja belum keluar gitu. Sebenarnya udah nggak terlalu ingin ikut dulu gitu nanti aja gitu. Nanti kemungkinan pas kita ngobrol nanti akan ada yang live. Kalau yang live ya nggak apa-apa, asal tidak terganggu aja. Maksudnya nggak usah baper kalau ada yang live ya. Karena yang tetap ada di grup memang berhak untuk mendapatkan situasi, suasana, cerita-cerita, spill-spill dari kita dari teman-teman yang berangkat gitu. Jadi yang seharusnya sih tetap ngobrolnya di situ gitu di sana di grup tersebut. Kalau bikin grup lagi nanti lebih nambah lagi grup. Lebih rame saja. Ya, jadi barangkali nanti pada bapak-bapak, ibu-ibu yang nanti bertugas mau sharing-sharing segala macam, kami menantikan banget di grup. Kenapa? Karena sekali lagi itu pengalaman ibu bapak bakalan jadi pembelajaran buat kami semua, terutama bagi teman-teman yang butuh motivasi banget ya dok ya. Di sana mesti ngapain aja, tugasnya ngapain aja, dan masalahnya seperti apa. Kita bareng-bareng atasi karena sekali lagi petugas haji itu luar biasa dinamikanya, nggak cuman tentang jamaahnya, tentang antar petugasnya juga sama ya dok ya, tentang regulasinya juga sama. Jadi jangan sampai ibu bapak aneh nantinya seperti apa kok kayak gini ya jadi petugas, kok kayak gini ya jadi petugas, kok tugasnya berat banget, dibayanginnya susah banget, bahkan 3 jamaah atau dua tenaga kesehatan ngurusin nyampe 400, di atas 400 itu mustahil banget. Tapi alhamdulillah banyak para mantan, para alumni yang justru pengen ulang lagi buat jadi petugas. Itu tandanya kan berarti ternyata enak ya jadi petugas haji. Dan rekrutmennya juga tiap tahun pasti numpuk terus. Pasti banyak banget yang daftar meskipun ada simpang siur misal seperti ini, seperti itu. Tapi buktinya alhamdulillah kita semua yang dapat rezeki untuk dipanggil bersyukur, dan silakan sekali lagi buat Bapak Ibu yang menjadi petugas pada tahun 2025 ini, kami menantikan sharing kegiatannya nanti di grup. Silakan mau bikin video, bikin foto-foto, kirim foto-foto, atau
kira-kira ada yang mesti didiskusiin, silakan di grup aja. Ya dok ya, kayak gitu aja ya. Ya gitu. Terus satu lagi teman-teman yang masih membutuhkan buku petugas haji, nanti linknya ada ya, ada di grup. Kemudian khusus yang beli dua, nanti harganya beda itu. Ada harga khusus. Jadi kalau beli dua, beli satu kan 122 ya. Tapi kalau beli dua, saya nggak edit itu kemarin pakai harga penulis 98.000. Ada 98.000. Jadi kalau teman-teman beli dua buku, nanti ada 98.000. Nanti di situ ada berbagai macam pengalaman teman-teman selama di sana ya di apa namanya yang berharga lah. Jadi mereka ngasih sharing, ngasih pengalaman gitu. Kayak saya, kalau saya cerita tentang ikatan cinta. Jadi ada ini teman-teman, jamaah saya ada yang hilang satu. Jadi waktu ke ini ke Taif, kemudian sholat apa sholat Jumat tuh. Terus kemudian, nah yang si jamaah yang demensi yang laki-laki ini kan selalu barengan sama istrinya. Jadi dipegangan tangan terus. Dan ternyata hilang dong. Jadi dititipin di jamaah yang laki-laki, jamaah yang laki-lakinya lagi sholat, dianya pergi keluar gitu. Kayaknya linglung nyari-nyari sesuatu. Dia kan suka nyari sawah, mau pulang kampung, mau pulang ke desa mana, ke apa gitu ya. Situ tuh mau, jadi karena demensianya dia sempat hilang sampai akhirnya pulang dari sana. Sekarang sama istrinya kalau keluar-keluar pakai tali, tali, ya apa namanya? Tahu tali yang anak kecil itu? Iya, yang di tangan. Jadi tali khusus Iya, antara Dok. orang tua sama ya apa? Hmm. Dimodifikasi biar tangannya agak gede. Nah, itu saya tulisin di buku petugas haji tersebut. Nah, jadi tuh tips-tips kayak gitu tuh ya apa namanya sesuatu yang mungkin sederhana tapi bisa menginspirasi teman-teman nanti untuk bagaimana yang namanya syar'i ya, sigap, handal, amanah, responsif dan inovatif. Di sana teman-teman silakan berinovasi untuk menyelesaikan berbagai macam tantangan. Ya, mangga nanti itu masih saya pasangnya harga kalau dua itu bisa harga penulis. Nanti ada kemungkinan diubah tiba-tiba tanpa pemberitahuan ya. Ini Itu masih link-link saya yang pasang ada seperti di itu. chat grup dok, di chat ini, chat Zoom, ada link buat buku petugas hajinya. Barangkali Untuk ibu bapak ya, yang minat. kalau kalau beli satu 122.000, nanti kalau beli dua harganya 98.000. Nanti bisa apa namanya bisa kalau pas ada temen yang ikutan pesan bisa bareng-bareng supaya ongkirnya juga bisa paruan ya. Oke. Baik, demikian Kang Budi saya serahkan kembali ke Kang Budi. Atur. Oke. Terima kasih Dokter Jule atas materinya luar biasa. Insya Allah bermanfaat ya buat Ibu Bapak. Eh, Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada sore ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya ucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata dari penyampaian materi dan penyampaian ucapan yang sudah kami utarakan. Mungkin itu saja ya dok ya, kita tutup aja ya. Dan barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan nanti japri aja, bisa lewat eh, WA Group. Barangkali yang belum gabung ke WA Group atau lewat Telegram, mangga nanti masuk ke link YouTube saya aja. Nanti di situ ada link Telegram, nanti gabung aja. Dan kalau minta nomor WA Dokter Jule, nanti saya masukin ke grup besar aja. Ya dok ya, mungkin itu saja ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridhoi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semangat. Waalaikumsalam. Semangat. Terima kasih Dokter Jule. Waalaikumsalam Terima kasih Dokter warahmatullahi Jule. wabarakatuh. Terima Tunggu kasih teman-teman Dokter nanti Jule. WA-nya. Kang Budi. Ya, ya, di close ya.